Nah, beliau yang akan memperkenalkan apa itu Ciputra Entrepreneurs Club. Jadi kita akan persilakan Chef Go ya untuk sudah memperkenalkan. Silakan Chef. Oke, thank you Bu Anita ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya ya. Sebentar, aku siapkan dulu share screen-nya. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam dan selamat datang di webinar Ciputra Entrepreneurs Club ya. Kalau ada teman yang tanya, apa sih Ciputra Entrepreneurs Club ini? Kok katanya benar lagi viral? Jadi kalau teman-teman pengen tahu ini apa, ini adalah komunitas bisnis ya. Komunitas bisnis yang bikin teman-teman para pengusaha atau calon pengusaha bisa mengembangkan bisnisnya dan menjadi kaya melalui program-program yang ada di Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, kita langsung aja mulai. Mungkin lihat sendiri, lihat video terlebih dahulu ya. Oke ya, jadi itu sedikit teaser ya buat teman-teman yang penasaran tentang apa itu Ciputra. Jadi memang teman-teman di Ciputra Entrepreneurs Club ini bisa menghasilkan uang dan mengembangkan bisnis dengan cara-cara yang dimiliki oleh Ciputra Entrepreneurs Club. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya kita akan muncul gini, apa sih entrepreneur itu? Kalau mau jadi entrepreneur itu bagaimana sih? Bagaimana sih gitu ya? Apakah mungkin saya jadi entrepreneur? Ya, entrepreneur itu pengusaha. Gampang nggak jadi pengusaha? Gampang-gampang susah, ya. Cuman lebih banyak susahnya. Kenapa? Karena untuk jadi entrepreneur itu yang dibentuk sebenarnya adalah sikap mentalnya. Kalau bisnisnya sih sebenarnya mau bisnis apa aja bisa. Tapi mentalnya itu yang kita perlu asah untuk jadi pebisnis. Nah, di Ciputra nanti kalau Bapak Ibu join, Bapak Ibu bisa menjadi entrepreneur dengan cara disiapkan mentalnya ya. Banyak sekali pertanyaan di luar kalau kita mau jadi entrepreneur itu kira-kira kita mau bisnis apa ya. Chef ingat dulu kalau mau jualan makanan aja itu chef harus keluar uang ya toh, beli sewa tempat, beli bahan bakunya, kemudian masih membuat brosur, bikin logo, pokoknya banyak yang harus dikerjakan dan banyak pengeluarannya ya. Terus kalau yang sudah punya bisnis itu kadang mau promosi itu biayanya mahal. Apalagi kondisi sekarang bisnis itu banyak yang tidak berkembang ya. Terutama bisnis-bisnis yang di bidang jasa, hospitality, pariwisata, tourism dan lainnya itu ngefek terkena pandemi ya. Kadang kita juga mau maju kurang modal ya. Nah, Ciputra Entrepreneurs Club itu memberikan solusi bisnis di masa pandemi. Lewat apa? Yaitu lewat Entrepreneurs Club ya. Jadi ini memberikan solusi bagi teman-teman yang bisnisnya sekarang lagi lesu atau yang sudah jalan tapi pengen berkembang lebih besar lagi ya, atau teman-teman yang mungkin butuh tambahan income, atau mungkin keluarga atau teman-teman yang mungkin kena dampak PHK atau mungkin pengurangan atau bisa jadi gajinya dipotong. Nah, pengen dapat gaji tambahan. Nah, Putra menjadi wadah bagi teman-teman untuk mengembangkan bisnis atau menjadi pebisnisnya itu sendiri. Ya, oke. Ciputra Entrepreneurs Club ini lahir dari seorang Ciputra, ya, almarhum Ciputra. Dia ini memang pernah bermimpi untuk dalam 25 tahun ke depan itu akan ada 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Ya, dia pengen
kita itu bisa kayak di negeri sendiri, ya, semuanya rata. Nggak kita yang punya, kita tinggal di Indonesia, tapi kita hidupnya serba kekurangan, padahal kita negara kaya, seperti itu. Nah, dia pengen kita ini semua jadi pebisnis, ya, bukan cuma jualan bakso, jualan terang bulan, kemudian jual jasa, tapi bisa bisnisnya itu sampai ekspor, sampai ke luar negeri, sampai bisnisnya berkembang dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Nah, mau jadi seperti itu gampang, susah. Oleh sebab itu, Pak Ciputra menyediakan wadahnya dalam Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, kalau yang belum kenal Ciputra, Pak Ciputra itu adalah Bapak entrepreneur dunia. Bahkan dia dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah mendapatkan gelar honoris causa. Kalau Bapak Ibu lihat, di bawah ini ada tulisan HC, ya, honoris causa ini sama dengan yang diterima sama Ibu Menteri Sosial itu, Bu Risma. Beliau mereka ini mendapatkan gelar ini karena dampak yang diberikan sangat positif terhadap masyarakat, ya, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, Pak Ciputra ini kan dikenal sebagai Bapak entrepreneur dunia. Bahkan kalau Bapak Ibu ke Stanford University, mereka bilang, kalau kamu mau kuliah entrepreneur, ya kamu ke Ciputra situ. Itu termasuk kampus terbaik untuk entrepreneur. Seperti itu. Dia saking pengennya, makanya dia sampai membangun kampus dan membangun lainnya, dan termasuk juga membangun komunitas bisnisnya yang kita kenal namanya Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, jadi Pak Ciputra ini bisnisnya cukup banyak, ya, ada di 100 proyek di 40 kota di Indonesia. Jadi teman-teman ini termasuk perusahaan bonafit yang integritasnya bagus, ya. Jadi kalau orang-orang mau beli rumah, memang mereka kalau di Surabaya itu mereka cenderung memilih grup Ciputra, ya, karena pelayanannya bagus, kemudian integritasnya bagus, ya. Bahkan untuk proyek yang terakhir apartemen di Denver itu, dia buka UP untuk 400 orang, yang daftar 800. Jadi dengan terpaksa Ciputra harus membangun satu tower lagi karena yang meminta membludak. Itu di awal 2019, dan ini sudah jadi dua-dua gedungnya, ya. Kalau teman-teman lihat, dalam waktu 2 tahun sudah siap serah terima, padahal kondisi pandemik. Dan itu yang membuktikan bahwa Ciputra itu tidak main-main dalam kalau punya proyek atau bisnis, ya. Dan Ciputra Entrepreneurs Club ini termasuk mega proyeknya dari grupnya Ciputra. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir di sini bisa mendengarkan webinar malam ini, Bapak Ibu ini termasuk yang beruntung. Kalau orang Cina bilang hoki, ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa terlibat dalam sebagai pioner, bisa terlibat dalam proyek besarnya grupnya Ciputra, ya. Oke, dia juga punya proyek di 10 negara di Asia Pasifik, ya. Kemudian dia ini juga di Ciputra Entrepreneurs Club itu selain ada properti, dia juga menggandeng grupnya Tunas Group, ya, yaitu grup yang besar juga yang akan membantu kita untuk menjadi pebisnis handal yang levelnya nanti global dan internasional, ya. Nah, grupnya Tunas Group itu, Tunas Group ini kalau Bapak Ibu tahu, dia adalah pengimport, ya, mobil-mobil dari Jepang dan juga mobil mewah dari Eropa, ya. Ada Daihatsu, Honda, Toyota, Isuzu, seperti itu. Kemudian kalau dia juga punya rental dan punya finance, di mana kalau seorang konglomerat mau bikin finance itu nggak gampang. Dia harus punya modal yang cukup besar untuk bisa bikin finance. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini money game-nya Ciputra, oh ini buat Ciputra cari uang, salah besar, ya. Karena mereka sendiri sudah kecukupan modalnya besar, ya. Dan ini memang diperuntukkan bagi kita yang pengen bisnisnya berkembang. Seperti itu. Jadi teman-teman yang dengar malam hari ini itu memang benar, teman-teman beruntung sekali bisa tahu, bisa meluangkan waktu ini, benar-benar beruntung sekali, ya. Oke, ini Dewan Komisarisnya ada Bu Yunita, anaknya yang kedua, dan juga Pak Riko dari Tunas Group. Juga dibantu oleh Dewan Direksi yang mengatur strategi gimana teman-teman ini bisa sukses bersama Ciputra Entrepreneurs Club, ya. Oke, keuntungan menjadi member, ya. Sebenarnya kalau chef itu bisa bagi dua. Ya, chef baginya begini. Kalau
sudah punya bisnis, ya, itu teman-teman dibagi dua, teman-teman yang punya bisnis dan teman-teman yang calon pebisnis, ya. Oke. Untuk keuntungan keduanya sama-sama mendapatkan peningkatan skill, ya. Kemudian kalau yang punya bisnis itu nambah relasi, kalau yang nggak punya bisnis juga nambah relasi lah ya. Kemudian juga kalau yang punya bisnis, bisnisnya itu dipromosikan, ya. Kemudian juga keuntungan member itu teman-teman bisa mengumpulkan atau menambah modal, ya. Maksudnya begini, waktu saya masih muda, saya tuh suka tanya kepada Pak Ciputra, Pak, gimana sih caranya saya kaya? Ya ini ilustrasi ya. Terus Pak Ciputra bilang begini, kalau kamu mau kaya, kamu harus punya aset. Karena orang-orang kaya itu punya aset. Terus saya tanya, asetnya apa? Ya apa saja, pokoknya kamu harus punya aset. Dan memutar aset itu untuk dikembangkan menjadi besar. Terus saya tanya, gimana saya bisa memulai mempunyai aset? Oke, kamu punya uang berapa? Uang saya nggak banyak, nggak apa-apa. Tapi kamu harus tetap mulai memiliki aset. Jadi setiap kali apa yang kamu dapatkan itu harus kamu tabung. Kemudian dari tabungan itu nanti kamu besarkan dan itu yang jadi aset kamu. Dia bilang gitu. Oh gitu ya. Kalau saya mau join bisnis di Pak Ciputra, apakah bisa? Pak Ciputra bilang, kamu ikut Ciputra Entrepreneurs Club itu. Kalau kamu ikutan di luar sana, ya uang yang kamu invest itu hilang. Tapi kalau kamu ikut di Ciputra Entrepreneurs Club, asetmu itu akan jadi modal usahamu. Dan itu nanti akan dikembalikan ke kamu. Oke, jadi menarik ya teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman lihat itu kita saat gabung di Ciputra Entrepreneurs Club, teman-teman akan mendapatkan training-training, seminar, workshop, ya, di mana teman-teman itu akan dilatih untuk mentalnya menjadi seorang entrepreneur. Ya memang ini lewat training workshop ya, tapi itu bisa membantu kita, memotivasi kita untuk memulai jadi entrepreneur. Ya. Kemudian kita juga menambah relasi. Jadi waktu teman-teman bergabung, yang dulunya mungkin konsumennya cuma 5, sekarang konsumennya nambah 10. Kenapa? Karena ada teman-teman baru, ada teman-teman investor yang ada di grup ini, ada teman-teman yang juga reseller dari grup ini, yang mungkin nanti akan menjadi partner bisnis Bapak Ibu seperti itu. Ya, kemudian produknya juga bisa dipromosikan. Salah satu contohnya ini, ya teman-teman, produk teman-teman ini sudah dipromosikan di media sosialnya Ciputra Entrepreneurs Club yang jumlah membernya sudah ribuan. Ya, oke. Sekarang Chef mau infokan. Jadi kalau Bapak Ibu kan tadi ada yang pebisnis sama yang non pebisnis, ya. Kalau yang pebisnis itu Bapak Ibu dapat keuntungannya di Ciputra Entrepreneurs Club itu produknya tadi dikembangkan, di training, diberi relasi seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu kan sistemnya adalah kita mengumpulkan aset berupa tabungan. Nah, dari tabungan itu Bapak Ibu akan dikembangkan untuk menjadi besar plus dapat fasilitas-fasilitas yang lain. Ya. Nah, kalau yang teman-teman itu nggak punya bisnis ya, kalau nggak punya bisnis, teman-teman itu tetap dapat akumulasi aset ya. Tapi kita ada program yaitu mereferensikan. Maksudnya apa? Jadi kalau yang nggak punya produk, teman-teman bisa nih dapat income, dapat bonus, dapat uang dari mereferensikan. Kalau yang tadi sudah punya produk, kan bisnisnya dikembangkan di klub ini. Yang nggak punya produk, teman-teman bisa menggunakan produk yang kita punyai. Mereferensikan apa? Yang pertama bisa mereferensikan produknya Ciputra, ya. Itu ada properti-properti Ciputra, di mana kalau teman-teman gabung di Ciputra, teman-teman langsung dapat akses privilege ya untuk masuk ke dalam produk-produknya Ciputra. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau beli rumah, teman-teman tinggal infokan ke bisnis support, oke, tolong ini ada ibu ini, dia ingin melihat-lihat Soho, ingin melihat rumah, ya, infokan. Nanti dari pihak bisnis support kan kita kalau member kita dikasih sekretaris ya. Sekretaris ini akan membantu kita mengkoneksikan.
Kita tinggal info ke sekretaris kita, nanti sekretaris akan ngatur mengakseskan referensi Bapak Ibu langsung direct ke sales marketing dari produk-produk Ciputra atau Tunas Group. Ya, nanti kalau mereka closing, Bapak Ibu tinggal dapat komisinya. Semudah itu. Bapak Ibu tidak perlu menemani, tidak perlu berkunjung ke situ, hanya mereferensikan saja. Itu sudah dapat komisi. Dari mana? Ya dari sistem yang kita infokan tadi. Kita infokan ke business support, akan dicatat bahwa klien ini miliknya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kalau closing, komisinya milik Bapak Ibu. Kalau di luar sana nggak ada sistem seperti ini, kita biasanya nggak diakui kadang kan. Enggak, aku nggak beli lewat kamu, kan cuma ngomong. Aku cuma pengen, tapi kan bukan kamu yang closing. Ya aku kasih ke salesnya dong. Nah, kalau di Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu dapat akses privilege langsung seperti itu. Ya, nggak cuma di produk Ciputra, tapi juga di produknya Tunas Group. Jadi kalau Bapak Ibu ada teman mau beli mobil, infokan aja ke business support, ya nanti bisnis sekretaris Bapak Ibu itu, nanti dia akan mengasihkan referensi Bapak Ibu itu langsung directnya ke sales marketing dari produk Tunas di seluruh Indonesia. Nggak usah takut, seluruh Indonesia. Ya, nah kalau Bapak Ibu mau masuk begini kan susah, mau bikin aplikasinya udah miliaran rupiah. Nah Ciputra sudah ngasih sistemnya, tinggal Bapak Ibu, ayo kalau Bapak Ibu mau nambah penghasilan, silakan. Kalau Bapak Ibu yang punya produk apapun itu, mau fashion, mau jasa, mau makanan, silakan kembangkan bersama di Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, banyak keuntungan dan yang bisa Bapak Ibu dapatkan, termasuk dapat income berupa gaji dan bonus bulanan selama setahun. Seperti itu, ya. Nah, gimana sih cara join-nya? Kok kelihatannya menarik sekali, ya. Cara menjadi member mudah, Bapak Ibu tinggal daftar aja 50.000, itu sudah sekali seumur hidup. Itu pun Bapak Ibu mendapatkan free asuransi kecelakaan diri, ya, sebesar 25 juta untuk 1 tahun. Ya. Terus biaya pendaftaran itu Bapak Ibu kan didonasikan. Artinya begini, saat Bapak Ibu join di Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu juga akan menerapkan satu prinsip dari seorang pebisnis yang baik, ya entrepreneur itu adalah berdonasi, ya. Jadi ya dari uang 50.000 Bapak Ibu itu 35.000 akan didonasikan ke badan-badan zakat yang ada di sini, ya. Ada Basnas, ada ini Yayasan Anak, ada juga Yayasan Kanker Indonesia. Bapak Ibu memilih sendiri yang mana yang mau didonasikan, ya. Jadi ini sistemnya bagus. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan mulai belajar memiliki aset. Lewat apa? Menabung. Kenapa? Karena kan kita mau jadi entrepreneur. Entrepreneur harus punya aset. Ya, nah asetnya ini sama Ciputra bilang, kamu nggak usah setor uang, uangmu saya ambil, tak kembangkan, kamu butuh suatu saat tak kembalikan. Jadi kamu nggak kehilangan investasimu. Ya, investasimu berkembang, tapi kamu masih dapat semua fasilitas, plus kamu dapat income, bonus, dan pembagian aset, pembagian saham dari seluruh nilai omsetnya grup. Seperti itu. Ini yang menarik, ya. Nah, untuk menabung, Bapak Ibu ada 4 pilihan, ya. Ini paling kecil itu plan A itu 10.000 per hari, ada 20.000, ada 30, ada 40.000. Ya. Untuk yang pertama ini memang berbeda fasilitasnya. Namanya juga ada harga, ada rupa, ya. Nah, jadi yang nanti saya jelaskan lebih lanjut fasilitas apa yang akan Bapak Ibu dapat kalau memilih yang plan A. Tapi untuk plan B sampai plan D itu fasilitasnya sama. Ya, pilihannya cuma Bapak Ibu mau start dari yang 10.000 atau mau start dari yang 20.000 ke atas. Seperti itu, ya. Oke. Asumsi pertumbuhannya itu 8% per tahun dengan usia masuk 35 per tahun untuk pria, ya. Guaranteed return pengembaliannya untuk tabungan Bapak Ibu itu tahun 2021 itu 3,25% per tahun, ya. Tapi di tahun Februari ini sudah 4,25. Ya, kalau Bapak Ibu tahu bunga bank itu tertinggi adalah 3,25. Ya. Tertinggi loh. Nah, di Ciputra itu saat ini 3,25 dan di bulan Februari kemarin sudah masuk di 4,25. Artinya meningkat. Ya, dan dijamin tidak minus karena waktu Bapak Ibu menyerahkan asetnya dalam bentuk tabungan,
itu sudah Bapak Ibu terima polis yang di dalamnya itu kontrak yang isinya bahwa dijamin tidak di bawah 0%. Itu yang membuat bahwa tabungan ini aman dan tidak diperlukan sertifikat ACI, di mana kalau sertifikat itu adalah untuk program yang ada kemungkinan merugikan nasabah. Makanya harus yang menjual harus punya sertifikat. Nah, di Ciputra tidak diperlukan sertifikat itu karena dijamin tidak minus. Jadi kita tidak rugi apa-apa. Malah kita untung besar. Kenapa? Bisnisnya dikembangkan, dikasih relasi, dikasih konsumen, dikasih reseller, dipromosikan. Kemudian ini plusnya. Asetnya dikembangkan, jadi aset berupa tabungan Bapak Ibu itu dikembangkan sedemikian rupa. Lu dibuat apa, Chef? Nanti untuk dimainkan ya, dikasihkan ke orang-orang, dipinjamkan, nanti hilang, dibawa lari. Enggak. Jadi itu biasanya bisa digunakan untuk government bond atau surat-surat negara dan untuk saham sekitar 30%. Ya, jadi aman, Ciputra bermain aman untuk mengembangkan dari tabungan yang Bapak Ibu setorkan sebagai aset seorang pengusaha. Ya, oke. Nah, ini contohnya kalau kita biasanya umumnya kita itu ada potongan, ya, ada biaya akuisisi, ya, itu di tahun pertama 80%, di tahun kedua 20%. Tapi di Ciputra ini potongan yang 80 plus 20 di tahun pertama dan kedua itu akan dikembalikan di tahun ke-11 tabungannya, ya. Kalau saya kan loh kok sampai banyak, Chef, ini kayaknya model-model asuransi. Ya, konsepnya memang asuransi, ya. Karena ini bagus juga, karena ini membuat Bapak Ibu itu mendapatkan proteksi, ya. Nah, tapi berita baiknya adalah Bapak Ibu nanti biaya akuisisinya dibalikin di tahun ke-11. Kalau Chef akan terus, kenapa? Karena Chef nabung berapa, dapat income-nya berkali-kali lipat dari aset yang Chef bayarkan. Seperti itu. Ya. Nah, kalau teman-teman pada nanya, loh kok ini ada uang-uangnya, Chef? Nah, jadi gimana ke resminya, legalitasnya? Gak usah khawatir teman-teman, karena ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ya, kalau teman-teman lihat di sini, itu rasio pencapaian itu sekitar 494%. Artinya apa? Seharusnya itu 120% cukup. Tapi Ciputra Entrepreneurs Club itu rasionya pencapaiannya itu sekitar 494. Artinya kalau Ciputra Life ini bangkrut sampai 4 kali, ya, sesuatu yang mustahil, itu kita masih bisa bangkit lagi seperti itu. Uangnya bisa dibayarkan, ya. Kita juga produknya itu paperless, artinya semuanya digital, tidak repot, tidak ribet, ada garansi pengembalian, ya. Terus juga dapat bonus income. Nanti kita jelaskan duit-duitannya, ya. Oke, ini yang Chef sebut tadi biaya akuisisi di tahun pertama dipotong 80%, tahun kedua 20%. Ya, tapi dikembalikan di tahun ke-11 untuk apa? Biaya akuisisi ini untuk nanti Bapak Ibu bayar gajinya Bapak Ibu, ya, untuk operasional perusahaan. Maksudnya perusahaan kita loh, ya, bukan perusahaannya Ciputra, bukan. Perusahaan kita, kan ini bisnis kita. Seperti itu. Oke. Ini perbandingannya kalau kita bicara tentang investasi aset, ya. Kalau Bapak Ibu sekarang misalnya punya aset 300.000, kenapa harus di Ciputra, ya? Jadi Bapak Ibu lihat itu kita bandingkan sama bank, sama unit link, reksadana, atau di Ciputra. Kalau di bank Bapak Ibu sama kena biaya admin, semua dapat kena biaya admin, ya. Kalau di bank Bapak Ibu masih kena risiko inflasi. Kalau di unit link atau reksadana itu Bapak Ibu juga ada risiko penurunan nilai dan hasil investasinya tidak dijamin. Berarti ada risiko nilai minus. Ya. Terus kalau di Ciputra, no risk, karena tingkat pengembalian dijamin positif dan minim 0%. Ini sudah ada di kontrak, ya, tidak kena pajak. Kalau di bank Bapak Ibu kena pajak 20%. Kalau di unit link atau reksadana, investasi Bapak Ibu ada biaya pengelolaan investasi fund manajer sebesar 3-5% per bulan. Ini besar loh. Ya, kalau di Ciputra tidak ada. Di bank tidak ada dana proteksi. Kalau di unit link atau reksadana ada dana proteksi tapi 60 kali dari premi per bulan. Kalau di Ciputra itu ada dana proteksi 100 kali dari premi per bulan. Loh, Chef kok ada
premi-preminya ini kayak asuransi. Iya, karena Bapak Ibu Ciputra itu baik sama kita. Jadi kita tuh dikasih proteksi aset maupun diri kitanya. Ya, dia enggak mau kalau nanti kita sudah kaya, kamu ada apa-apa nggak diproteksi apa-apa. Oleh Ciputra, oleh sebab itu Ciputra memberikan semuanya itu komplit seperti itu. Ya. Terus kalau di unit link atau reksadana itu ada biaya akuisisi, ya bisa sampai 315%, minus loh ya, bukan plus minus. Kalau di Ciputra biaya akuisisi dikembalikan 100% di tahun ke-11. Kenapa? Karena itu sistemnya. Bapak Ibu ngikutin, ya tabungan uang bisa diambil kok sewaktu-waktu tabungannya, ya nggak usah takut. Ya kita tidak ada ruginya sama sekali dengan join di Ciputra Entrepreneurs Club. Bapak Ibu masih dapat 3 nih yang saya suka ya. Bapak Ibu masih dapat pelatihan bisnis, ditambah diberi relasi yang sudah punya bisnis, dapat promosi. Kalau Bapak Ibu lihat tadi sebelum acara itu banyak, kita ada proyek di Surabaya namanya Ciputra apa itu kayak expo seperti itu ya. Nah Bapak Ibu di sana dikasih tempat, dikasih training, dikasih seminar, kemudian dikenalkan relasinya, dikasih tawaran reseller dan sebagainya. Ya, terus ini yang saya suka, Bapak Ibu dapat income gaji bulanan, ya, terus masih dapat bagi hasil dari omset nasional perusahaan per bulan. Mana ada kalau Bapak Ibu nabung dapat income sama dapat omset nasional perusahaan, nabung loh ya. Oh dapat chef, oh ya mungkin kamu kerja di banknya itu dapat income. Tapi kalau kamu nggak kerja di bank, mana mungkin kamu dapat income. Nah di Ciputra kita nabung, kita juga dapat income. Nanti income-nya kita akan bicara pada saat bisnis plan, ya. Oke, kemudian ini bagi hasil dari omset nasional perusahaan, Bapak Ibu juga dapat. Ini yang tidak dipunyai sama produk lain. Makanya ini adalah suatu keberuntungan Bapak Ibu malam ini bisa mendengar tentang berita baik mega proyek dari Ciputra Entrepreneurs Club. Oke ya, ini contoh teman-teman ya yang sudah gabung. Jadi proyeknya ini baru, ya, belum ada setahun, belum ada. Baru mulai Juli ya, Juli itu barusan mulai 1-2 orang ikut ya. Tapi di bulan ini berarti belum 1 bulan, masih 8 bulan ya. Nah itu sudah ada yang dapat gaji, dia gabung di Agustus ya. Ada yang gaji 3 juta ini slip gaji lama ya. Ada yang sudah dapat juga gaji sampai 20 juta ini, ada yang 30 juta. Kondisi pandemi, Bapak Ibu mau dapat income bersih 30 juta itu dari mana? Kalau yang untuk di bisnis terdampak ya. Kalau kita hitung-hitungan pebisnis, untung bersih 30 juta artinya Bapak Ibu harus punya omset sekitar 150 juta. Ya anggapnya kan kita profit 20%, berarti kalau salesnya 100% tinggal dikali 5 aja. Ya 100 dibagi 20 kan 5. Berarti 30 kali 5. Berarti Bapak Ibu harus punya omset 150 juta baru bisa dapat untung 30 juta. Hari gini itu agak berat sih. Seperti itu. Nah, ini kita dengan sistem yang gampang Bapak Ibu bisa dapat tambahan income sampai 30 juta. Ini baru loh ya. Ada teman-teman sudah hampir 100 juta. Ya. Oke. Selanjutnya kalau Bapak Ibu ingin tanya lebih jelas ya, Chef kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua bersama salah satu speaker kita yang tak kalah handalnya, salah seorang entrepreneur juga nanti sama Alan. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan testimoni dari satu teman ya. Saya kembalikan lagi ke Bu Anita. Thank you Bu Anita. Oke, thank you so much Chef Hugo. Yes. Menarik sekali ya penjelasannya tadi. Nah, kita ingin tahu lebih dalam kiat-kiat suksesnya gimana dan juga mungkin ada testimoni dari teman kita ya, member kita yang sudah merasakan benefit-benefit dari join dalam Ciputra Entrepreneurs Club ini. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, saya undang Miss Riris ya, seorang karyawan perusahaan multinasional dari Surabaya. Oke, welcome Miss Riris. Halo Bu Anita. Ya, halo Miss. Saya ingin tahu nih, apa sih yang menyebabkan Miss Riris mau join di Ciputra Entrepreneurs Club ini? Oke, thank you atas kesempatannya. Baik, perkenalkan, saya Riris. Saya seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan multinasional di Surabaya. Dan saya join Ciputra Entrepreneurs Club itu di menjelang akhir 2020 begitu.
Dan jujur di awal 1 bulan pertama saya masih asik di sini, dan kemudian di Januari 2021 saya mencoba untuk belajar lebih dalam, kemudian saya mencoba untuk mereferensikan program ini ke teman-teman gitu. Dan alhamdulillah dari hasil kerja di Januari kemarin, di Februari adalah pertama kali saya dapat income di sini. Income saya memang masih belum banyak teman-teman, masih ratusan ribu, tapi alhamdulillah itu adalah income pertama, dan menurut saya hasil itu sudah cukup bagus karena itu adalah income yang benar-benar nyata dan saya terima seperti itu. Nah, apa sih yang membuat saya tertarik gitu? Kenapa sih saya join di Ciputra Entrepreneurs Club gitu ya? Di antaranya adalah yang pertama, ketika saya mendengar Ciputra Entrepreneurs Club ini, saya jelaskan bahwa saya di awal kita join gitu kan, kita diajak Ciputra untuk berbagi. Nah, menurut saya itu adalah suatu program yang luar biasa, karena sebelum Ciputra mengajak kita untuk sukses dan berpenghasilan ratusan juta gitu ya, kita diajak untuk berbagi dulu biar lebih berkah, istilahnya seperti itu. Dan menurut saya itu adalah satu hal yang baik dan bagus untuk ke depan. Dan yang kedua, kenapa sih saya juga join di sini gitu ya? Di antaranya adalah Ciputra ini membuat saya ingin mewujudkan impian-impian saya yang belum terwujud. Saat ini memang sebagai seorang karyawan saya juga memiliki banyak mimpi, mungkin sama gitu ya dengan teman-teman yang lain, masih banyak mimpi-mimpi yang belum diwujudkan. Nah, saya sangat optimis ketika nanti saya bisa sukses di sini, saya bisa mewujudkan impian-impian saya dalam waktu dekat. Seperti itu. Karena potensi dan peluang income di sini benar-benar bisa unlimited begitu. Dan yang ketiga tidak kalah karena kebetulan saya di finance juga gitu, saya orang finance gitu ya, jadi saya juga harus mempertimbangkan ketika kita mau berinvestasi atau kita menabung di mana, kita harus tahu dong itu aman nggak sih gitu kan. Dan luar biasanya Ciputra ini adalah benar-benar perusahaan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang Ciputra ini sebelum program ini di-launch, Ciputra benar-benar mempersiapkan program ini sedemikian rupa dengan baik gitu. Dan sehingga kalau misalnya kita nabung di sini, itu insya Allah dijamin aman. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu juga, di sini sudah ada legalitas dari OJK. Itu membuat kita sebagai member itu merasa oke. Jadi di sini kalau misalnya kita mau nabung aman gitu ya. Kalau misalnya kita mau menabung di sini, kita nggak was-was lagi nih karena sudah ada legalitas OJK seperti itu. Nah itu sih beberapa alasan kenapa sih saya join di sini begitu Bu Anita. Bu Anita boleh nggak ini saya kasih tips and trick dulu nih buat teman-teman mungkin yang masih bertanya-tanya atau yang baru mendengar CEC, boleh nggak Bu Anita? Silakan Miss Riris, kita ingin tahu sekali. Oke, baik. Dan di sini yang membuat saya istilahnya semangat gitu ya untuk mereferensikan teman-teman dan memperkenalkan lebih jauh tentang Ciputra Entrepreneurs Club ini adalah peluang di sini sangat bagus ke depan. Ke depan kita tidak bisa memungkiri bahwasanya penghasilan kita atau ke depan itu mindset kita juga akan berubah gitu ya seiring dengan perkembangan zaman, yang mana ke depan itu kita akan memilih untuk smart work daripada kerja fisik gitu kan. Itu adalah satu hal yang benar-benar fakta ke depan begitu. Dan di sini saya ingin mengajak nih teman-teman buat mungkin teman-teman yang masih ragu tentang Ciputra atau benar nggak sih di sini nanti bisa kaya gitu kan, benar nggak sih di sini bisa sukses. Dan teman-teman saya, senior-senior saya sudah banyak yang membuktikan itu, dan sampai ada juga yang sudah berpenghasilan hampir 50 juta, dan itu benar-benar real diterima di setiap bulannya gitu. Nah buat teman-teman nih, ketika kita mau mengambil keputusan, satu tips yang mungkin bisa saya share ke teman-teman, ada kalanya kita harus mencoba untuk positive thinking dan juga kita harus open minded begitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita memikirkan hal-hal yang tidak jelas, misalnya nanti kalau misalnya aku gagal gimana? Kalau misalnya aku nggak sukses gimana? Kalau misalnya nanti ke depan aku nggak bisa nabung terus gimana? Nah, itu sebenarnya hal-hal yang belum terjadi. Kalau misalnya kita memikirkan hal-hal yang negatif, itu tentunya justru akan menjerat pemikiran kita sendiri untuk maju. Kita harus go ahead aja, istilahnya kayak gitu. Kita harus percaya sama diri sendiri bahwasanya kita mampu. Di sini programnya sudah bagus. Kalau misalnya kita mampu atas kemampuan kita, dan kesuksesan itu tentunya akan berproses. Ketika kita menikmati sendiri, nanti kita juga bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Dan sekali lagi, program ini benar-benar bukan untuk Ciputra. Saya setuju sekali karena ini adalah wujud program yang benar-benar ingin membuat masyarakat Indonesia untuk lebih berpenghasilan gitu ya, lebih sukses gitu. Dan ini adalah benar-benar program yang mengajak kita untuk kebaikan. Kalau misalnya kita hanya menabung saja,
dari penghasilan yang kita punya itu juga tidak akan membuat kita kaya. Salah satu solusi untuk membuat kita kaya adalah bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan penghasilan yang kita punya. Nah, dengan program ini, saya sangat yakin ini menjadi salah satu kendaraan yang tepat buat Anda dan keluarga untuk meraih dan mewujudkan impian di masa depan. Itu cerita dari saya, kurang lebihnya semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam sehat dan sukses untuk semuanya. Thank you so much, Miss Riris. Jadi semangat ini ya, dengar testimoninya Miss Riris. Juga senang banget. Tadi juga sudah dengar informasi tentang Ciputra Insight dari Chef Hugo. Nah, ini kita ingin tahu, kok teman-teman sampai antusias begitu ya? Kenapa bisa tertarik untuk join dalam Ciputra Entrepreneurs Club? Juga ingin tahu lebih mendalam, income-nya bagaimana sih? Yang kabarnya kita tuh bisa mendapatkan income melebihi orang kantor bahkan hanya karena kita main jempol. Nah, kita pasti penasaran, apa sih ini? Gimana sih caranya? Nah, berikut ini kita akan undang speaker kita yang kedua adalah seorang karyawan, juga adalah seorang entrepreneur. Beliau ini juga dulu alumni dari Universitas Ciputra. Tidak usah lama-lama lagi, kita undang Mr. Alan yang akan menjelaskan bisnis plan yang nantinya memberitahukan kita bagaimana sih kuncinya bisa kaya di bisnis ini. Oke, silakan Mr. Alan. Oke, terima kasih Miss Anita. Selamat malam semuanya. Semangat pagi ya, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Alan. Saya seorang manajer di salah satu perusahaan swasta di Surabaya. Kebetulan saya juga punya usaha bersama dengan teman saya dari komunitas ini juga. Dan juga saya merupakan salah satu alumni dari Universitas Ciputra. Nah, ini kalau Chef Hugo itu dosennya, saya dulu pernah jadi mahasiswanya. Nah, dan kami ini kenapa? Kalau saya pribadi ya, kenapa saya mau bergabung di di Ciputra Entrepreneurs Club ini? Karena ada 3 alasan rekan-rekan. Yang pertama, saya itu lihat brandnya itu Ciputra. Saya adalah alumni dari Universitas Ciputra. Jadi saya tahu banget kalau Ciputra buat sesuatu itu pasti sesuatu yang luar biasa. Alasan yang kedua, karena saya juga adalah seorang yang sedang merintis usaha. Ini adalah komunitas bisnis bentukannya Ciputra. Yang mana di sini kita bisa mendapatkan relasi yang luar biasa. Saya pun sudah mendapatkan manfaatnya. Saya kenal dengan orang-orang hebat di sini. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, peluangnya luar biasa. Saya bukan orang pengangguran, teman-teman. Bukan orang nganggur. Saya ada pekerjaan, saya ada usaha sendiri, ya kan? Tapi kenapa saya mau meluangkan waktu untuk mengerjakan ini juga, ya? Karena peluang, teman-teman. Karena di sini peluangnya luar biasa. Program ini masih baru dengan potensi income yang luar biasa, memberikan teman-teman itu sebuah kesempatan menjadi orang yang luar biasa. Nah, sekarang akan saya share bagaimana sih peluang-peluang ini bisa kita terima dan kita manfaatkan. Oke. Yes. Jadi ini buat teman-teman yang tadi sudah di-share oleh Chef Hugo. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, jadi bagaimana ini tadi ceritanya tadi kita bisa sharing. Jadi pada saat pertama tadi Chef Hugo sudah cerita bagaimana kita punya program di sini teman-teman yang sudah dapat income, sudah dapat slip gaji. Dan ini adalah teman-teman mereka yang punya income sudah dapat ya. Mereka yang sudah dapat, ada teman kita yang dapat 3 juta, dapat 13 juta, dapat 20 juta, bahkan 30 juta. Dan asiknya ini mereka ini contoh teman-teman kita yang contoh dapat 3 juta ya. Dia kerja 3 minggu, dia ngomong, "Pak, saya nggak lanjutin deh program saya." Minimal dia akan dapat 3 juta per bulan selama 1 tahun. Wah. Atau teman kita yang di bawah dapat 13,7 juta. Dia ikut programnya 2 bulan, dia dapat 13,7 juta. Dia ngomong, "Pak, saya tak break dulu deh." Minimal dia akan dapat 13,7 juta per bulan selama 1 tahun. Loh, kok bisa? Berarti dapatnya 150 juta, Pak, kerja 2 bulan. Wih, kok bisa? Nah, bagaimana caranya? Karena di sini kita punya sebuah bisnis plan yang luar biasa, rekan-rekan. Namanya Affiliate Referral Program Bonus Income. Apa itu? Saya teman-teman semua di sini saya yakin punya
berbagai macam toko online. Contoh misalnya Tokopedia, Shopee, atau macam-macam. Dan teman-teman juga pasti pernah mendapatkan share link dari berbagai macam toko online tersebut. Entah booking.com, entah Shopee, entah apapun itu. Dan di sana diklik, disampaikan. Klik link ini, maka akan mendapatkan cashback atau macam-macam. Dapat potongan harga dan lain-lain. Itu sistem affiliate referral program, teman-teman. Jadi affiliate referral program adalah sebuah sistem yang diciptakan di zaman digital sekarang ini untuk mengembangkan bisnis. Kalau sekarang, zaman sekarang, bisnis itu tidak pakai sistem affiliate referral program, itu ketinggalan zaman. Makanya Ciputra juga mengedepankan sistem ini supaya tidak ketinggalan zaman dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaatnya lebih dahsyat lagi. Dan caranya simple, teman-teman. Jadi kita cukup mereferensikan link kita, di-share ke teman-teman kita dengan berbagai media sosial yang kita punya. Ada Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan macam-macam. Kita semuanya pasti punya. Kita tinggal share tiap hari, upload story, ya kan? Karena ada materi-materinya. Kita upload cerita acara kita ini, webinar seru kita ini, kita upload acara-acara kita yang seru ini, dan masih banyak lagi. Kemudian kita juga bisa share dan manfaatkan WhatsApp kita. Dan saya yakin semua teman-teman di sini semuanya pasti punya WhatsApp. Dan saya yakin kontaknya pasti di atas 100 orang. Betul ya? Dan saya suka kata-katanya Pak Ci tadi di depan. Salah satunya quote yang paling terkenal. Mengubah sampah rongsokan menjadi emas. Nah, di sini kita bisa mengubah kontak WhatsApp kita yang tidak kita sentuh menjadi emas. Gimana caranya? Gini, dengan cara mereferensikan program Ciputra Entrepreneur Club ini. Dan di sini luar biasanya rekan-rekan, kita tidak hanya dapat satu jenis income, tapi kita dapat 5 jenis income sekaligus. Ini yang luar biasa. Nah, dapat 5 jenis income. Yang pertama kita akan dapat income referensi. Simple, paling gampang ini dengan cara kita referensi. Jadi contoh, kita teman-teman sebagai Mr. A ya, yang ada di situ lagi garuk-garuk mikir ini mau ikut atau enggak, Nah, dari Mr. A ini teman-teman mereferensikan rekanannya, si B. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan 15% dari berapa program tabungan yang diambil B. Misalnya 600.000 dapatnya 90.000. Nah, misalnya B, si B ini mereferensikan C, maka teman-teman akan mendapatkan 5%. Itu namanya 2 generasi. Dari teman-teman ke B, dari B ke C. Itu 2 generasi. Nah, kalau teman-teman mengambil program tabungan yang 300.000, teman-teman baru hanya dapat 2 generasi. Tapi kalau teman-teman ambil program tabungannya 600.000 ke atas, teman-teman bisa dapat 5 generasi. Maksudnya apa? Misalnya si C mereferensikan D, maka teman-teman masih dapat 2,5%. D referensi E, teman-teman masih dapat 2,5%. Dan E referensi F, teman-teman masih dapat 2,5%. Lalu potensinya bagaimana? Bayangkan ya. Di sini kita itu pasti punya mindset gimana caranya kita dapat manfaat sebesar-besarnya dan gratis. Di sini Ciputra juga kasih sebuah solusi. Gimana kita bisa dapat manfaat sebesar-besarnya, nabung, bahkan nabungnya gratis. Dengan cara apa? Referensi 7 orang. Kalau kita referensi 7 orang, pasti minimal tabungan kita gratis. Tapi bisa lebih-lebih lagi, ya kan? Nah, jadi kalau kita punya semua orang kita tanamkan, bro, sis, ayo sama-sama kita nabungnya gratis. Dengan cara apa? Referensi 7 orang. Maka akan terjadi kelipatan dan duplikasi 7. Misalnya teman-teman rajin referensi 7 orang. Oke ya. Dari 7 orang, teman-teman referensi 7 lagi. Dari 7 lagi, referensi 7 lagi. Sampai 5 generasi. Maka kita punya potensi income 295 juta per bulan. Wah, dahsyat ya. Hampir 300 juta per bulan. Kurang dikit. Nah, dan dahsyatnya lagi teman-teman. Biasanya kalau kita ngomong sebuah bisnis ya, kita jualan apapun itu barangnya, kita dapat uang itu 1 kali. Tapi di sini beda. Di sini kita dapat bonus 1 kali referensi, kita dapat 12 kali. Jadi kita dibayar bulan 1 sampai 12. Makanya tadi saya cerita, teman-teman kita yang sudah duluan tadi, dia ikut programnya 3 minggu, dia dapat 3 juta per bulan selama 1 tahun. Dari mana? Dari sini. Karena kita dapat selama 1 tahun minimal. Ya kan? Artinya bisa dapat 4M dalam 1 tahun. Kurang. Nah, tapi kenapa saya tadi sampaikan kok itu minimal? Karena kita dapat income kedua. Namanya income royalty. Ini asik teman-teman. Income royalty ini
Kalau tadi income referensi syaratnya adalah mereferensikan, income royalty itu syaratnya cuma menabung. Menabung minimal 600.000. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan persenan 0,25% dari total premi semua orang yang ada di struktur kita sampai 10 level kedalaman. Kalau kita rata-rata nabungnya 600.000, total potensi itu 88.000 orang, kita dikalikan 0,25%, kita punya potensi 132 juta per bulan selama 2 tahun. Dari bulan 13 sampai bulan 36. Wah, banyak loh teman-teman. 132 juta per bulan selama 2 tahun. Ya kan? Anggaplah kita ngomong, tidak mungkin semuanya sempurna Pak Alan. Oke, kalau misalnya kita gagal 90%, kita masih dapat 13 juta per bulan selama 2 tahun. Dengan syarat apa? Nabung 600.000. Cuan enggak itu? Untung enggak itu? Nah, dahsyat ya. Tuh. Lalu bagaimana caranya kok Ciputra bisa memberikan segini banyak? Sistemnya seperti apa? Nah, sistemnya seperti ini teman-teman. Kita menggunakan sistem namanya The Power of Gotong Royong. Oke ya. Ini adalah sebuah sistem jenius yang diciptakan, yang diadopsi oleh Ciputra untuk bantu teman-teman. Semua yang ada di sini. Nah, dan di sini teman-teman, sistemnya luar biasa. Jadi, kita mengadopsi sistem multi-level marketing. Kita adopsi. Tapi sampai sekarang, saya cerita ya teman-teman, Ciputra tidak pernah buat perusahaan multi-level. Loh, terus bedanya apa Pak Alan? Gini, multi-level marketing adalah sebuah sistem yang luar biasa bagus. Dan saya yakin seluruh perusahaan di dunia itu pakai sistem multi-level marketing. Saya yakin. Kenapa? Karena semua perusahaan itu pasti punya sales. Sales, jualan, dapat komisi 5%. Di setiap sales itu ada yang ngawasi namanya supervisor. Pada saat sales jualan, supervisornya dapat komisi 1%. Nah, di atasnya supervisor itu ada namanya manajer. Manajer yang bikin laporan, bikin pengecekan data, dan lain-lain. Setiap kali sales jualan, manajernya dapat komisi 0,5%. Apakah itu multi-level marketing? Ya, itu multi-level marketing. Jadi multi-level marketing itu adalah sebuah sistem yang bagus yang dipakai di banyak perusahaan, hampir bahkan semua perusahaan, tapi tergantung. Ada perusahaan yang menggunakannya sebagai oknum negatif. Tapi ada juga banyak sekali yang menggunakannya sebagai positif. Termasuk di Ciputra menggunakannya dalam konteks yang positif. Tujuannya apa? Keuntungannya buat teman-teman adalah mendapatkan potensi omset. Bergotong royong, ini adalah sebuah karakteristiknya Indonesia ya. Bergotong royong untuk sama-sama meningkatkan omset. Akumulasi omset. Tidak ada yang dirugikan. Sama-sama nambahi omset. Nah, dan di sini Ciputra mengadopsi sistem namanya 3 unit bisnis. Oke ya. Apa maksudnya? Jadi kita di sini punya 3 tim. Tim A, tim B, dan tim C. Oke ya. Nah, kalau misalnya kita punya referensi keempat, kita tidak boleh bikin tim keempat. Tidak ada namanya tim D. Oke ya. Maka pada referensi ke orang keempat kita harus dititipkan di salah satu tim. Tim A, tim B, atau tim C. Salah satu. Misalnya kita referensikan dan kita titipkan di tim A. Maka misalnya orang keempat itu punya omset 1 juta, seluruh orang yang ada di struktur di atasnya si referensi kita keempat di tim A akan terakumulasi omset 1 juta. Jadi tujuannya itu saling bantu tambah omset. Asik ya, saling bantu. Nah, terus kenapa kok fungsinya ini apa dong? Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk kita bisa dapatkan income group. Nah, ini yang luar biasa. Bayangkan rekan-rekan, bayangkan ya. Teman-teman semua di sini saya yakin semuanya punya rekening bank. Saya yakin. Entah itu bank A, bank B, bank C. Terserah apapun itu. Misalnya nih besok hari Senin teman-teman dapat surat dari bank masing-masing teman-teman. Ngomongnya gini. Kepada yang terhormat Bapak Ibu X. Masing-masing rekan-rekan semua ya. Karena Bapak Ibu telah menjadi nasabah setia dari bank kami, maka berdasarkan rapat umum pemegang saham, Bapak Ibu mendapatkan bagi hasil dari profit perusahaan. Kira-kira senang nggak? Saya yakin senang banget. Tapi masalahnya nggak mungkin. Tidak mungkin bank itu akan bagi hasil profit perusahaannya buat Bapak Ibu. Teman-teman semua, nggak mungkin. Tapi beda dengan Ciputra. Ciputra membagikan national pool income. Oke, apa itu? 32% omset premi nasional, omset kotor. Dibagikan kepada seluruh anggota tanpa terkecuali. Dibagikan semuanya lagi. 32% omset kotor teman-teman. Bukan salah dengar ya. Omset kotor, bukan profit. Dan dibagi melalui 3 jenis income. Income posisi, income unit bisnis, dan income spesial. Nah,
Seperti apa income-nya? Yang pertama kita sebut namanya income unit. Ini yang seru teman-teman. Bisa lihat di pojok kanan, yang pojok kanan atas itu ada judulnya, itu syaratnya. Yang pertama adalah 1 unit bisnis saja dapat income. Yang kedua minimal omset 300.000 saja dan spillover atau lemparan juga dihitung. Ini yang asik. Maksudnya gimana? Contoh nih, teman-teman referensi si B. Teman-teman referensi temannya namanya B. Maka teman-teman akan berhak dapat income referensi sebesar 15% dan income unit. Kenapa? Karena teman-teman sudah punya minimal 1 orang di timnya teman-teman dengan omset berapapun maka berhak dapat income unit. Contoh misalnya dari si B tadi teman-teman titipin namanya si C di bawahnya si B. Maka si B itu yang belum mereferensikan siapapun karena sudah ada 1 unit di bawahnya dia dengan omset berapapun, spillover atau lemparan juga dihitung berhak dapat income unit bisnis. Wah, artinya bisa dapat passive income Pak Alan? Bisa, nanti saya ceritakan. Tapi di sini konsepnya asik teman-teman. Jadi masing-masing tim itu dapat persenan. Oke ya, masing-masing tim dapat persenan. Omset tim yang besar itu kita dapat faktor kali 20-25%. Yang omsetnya menengah 20-29%. Dan yang omsetnya kecil faktor kalinya 20-34%. Dikalikan apa? Dikalikan NPI. 32% omset nasional. Dibagikan dengan semua orang yang punya omset. Jadi kita bagi rata. Ya, gotong royong bareng-bareng menciptakan omset dan dibagi rata bareng-bareng rame-rame. Program ini masih baru teman-teman. Jadi teman-teman kalau lihat yang di sini contohnya ya, ini omset premi nasional masih 300 juta. Ini bulan Oktober teman-teman. Oktober 2020. Karena program ini baru di launch untuk umum itu di bulan Juli. Oktober itu masih 300 juta. Nah, pada saat omset nasional masih 300 juta, teman kita, senior member kita, dia dapat bagi hasil dari income unit bisnis sebesar 7.390.000. Wah, banyak loh itu teman-teman. 300 juta baginya 7,3 juta. Bayangin teman-teman, kalau omsetnya Ciputra ini sudah meledak, seperti pesaing-pesaing yang lain yang sudah puluhan tahun berjalan di bisnis ini, ada bisa sampai puluhan miliar, ratusan miliar, nggak usah lah jauh-jauh. Kita ngomong 30 miliar aja lah. Yang kelas menengah lah ya, 30 miliar. Saat 300 juta baginya 7 juta. Kalau pada saat 30 miliar, baginya ke teman-teman dapat berapa? Hitung sendiri. Nah, terus tadi katanya Mr. Alan ini ada dapat passive income. Betul, di sini bisa dapat passive income. Contohnya teman kita yang nabung 600.000, dia dapat 58.000 tanpa income referensi. Artinya apa? Tanpa referensi. Ini ada teman kita juga nabungnya 300.000, no referensi. Tanpa ada dapat income referensi, artinya tidak referensi sama sekali, dia dapat income unit bisnis Rp43.000. Oke, 43.000 itu uang kecil teman-teman, uang kecil. Mungkin di Jakarta atau di kota-kota besar cuma buat sehari makan aja nggak cukup. Tapi teman-teman harus lihat, 300.000 nabungnya dapat cashback 43.000 tanpa mereferensikan, itu artinya dapat cashback 13%. Apakah ada instrumen investasi yang memberikan cashback 13% di luar pertumbuhan tabungannya? Saya rasa nggak ada. Tapi Ciputra aja ada. Dahsyat ya. Nah, apakah pasti dapat 13%? Apakah pasti dapat 43.000? Belum tentu. Namanya juga passive income. Artinya teman-teman bisa tunggu dan bisa mendapatkan ini sesuai dengan pertumbuhan omsetnya. Oke ya. Ada teman-teman kita yang mungkin baru dapat 10.000, ada yang dapat 15.000. Bahkan ada teman saya nabungnya 300.000, dapat cashbacknya 150.000 tanpa referensi. Loh, kok bisa? Karena dia pasang posisi. Karena dia lihat visioner, dia lihat program ini bagus. Aku yang penting investasi dulu, pasang posisi dulu. Oke ya. Terus nggak ngapa-ngapain, belum referensi sama sekali, dapat cashback 150.000 padahal nabungnya 300.000. Lah enak. Belum lagi nanti kalau berkembang yang macam-macam. Padahal dia juga baru gabung. Wah. Tapi buat teman-teman jangan khawatir. Kalau ini income-nya kurang karena masih angkanya kecil ya, ada namanya income pasif yang juga luar biasa. Income aktif yang luar biasa namanya income posisi. Jadi di sini kita juga punya posisi teman-teman, peringkat. Sama kayak di perusahaan ada staff, supervisor, manager dan seterusnya. Di sini juga ada posisi. Dari yang paling awal itu startup, bronze, silver, gold, platinum, titanium, diamond dan akhirnya crown. Dan di sini bagaimana caranya kita dapat posisi? Simple. Syaratnya adalah ini. Unit bisnis terkecil berapa? Jadi kita lihat dari 3 timnya kita,
unit bisnisnya atau timnya yang omsetnya paling kecil itu angkanya berapa? Kalau omsetnya paling kecil itu 2,5 juta, berarti kita peringkatnya startup. Kalau omsetnya paling kecil 5 juta, kita peringkatnya bronze, dan seterusnya. Kalau omsetnya paling kecil 800 juta, kita peringkat crown. Dan kalau kita lihat di sini contoh ya, misalnya omset grupnya yang unit besar 130 juta, yang menengah 120 juta, omset yang kecil 100 juta, maka kita akan mencapai peringkat platinum ya, karena ini 100 juta. Dapatnya berapa sih? Kita dapatnya 3,5% dikalikan omset nasional pool income. Jadi dapatnya dari 32% omset nasional. Dibagikan semua yang achieve peringkat platinum dan titanium. Plus dapat lagi peringkat atasnya dari gold 3,5% dikali NPI bagi gold dan platinum. Asik. Dapatnya banyak teman-teman. 3,5% kalau dikalikan misalnya omset nasional sekarang nih, ya kan? Sekarang aja nih baru 1,2 M, dapatnya berapa teman-teman? Hitung sendiri, ya kan? 3,5% kali 1,2 M berapa coba? Nah, terus tapi buat teman-teman mohon maaf kalau teman-teman yang nabungnya 300.000 aja itu cuma mentok paling tinggi itu peringkatnya gold. Kalau 600.000 ke atas baru bisa dapat platinum minimal. Dan buat teman-teman yang untuk income kelimanya, buat teman-teman yang peringkatnya sudah platinum ke atas dengan omset tertentu akan mendapat tambahan income spesial di posisi platinum ke atas dengan alokasi total 7% dari NPI. Jadi per level itu dapat 1,75%. Jadi anggapannya kita dapat bonus 50% lagi bonusnya dari income posisi. Asik ya? Nah, kurang lebih bocorannya berapa sih angkanya? Jadi ini teman-teman, kalau misalnya peringkat startup, itu potensi income per bulan itu 1-2 juta, bronze 2-4 juta, silver 4-10 juta, terus sampai crown itu bisa sampai 300 juta per bulan. Bahkan kalau hitungannya itu bisa sampai 1 miliar per bulan. Nah, tapi saya yang paling suka teman-teman dari Ciputra ini ya, pada saat dia nampilkan angka seperti ini ya, income seperti ini, mereka ini kasih angkanya itu pesimis teman-teman. Pesimis. Kenapa? Karena ini angka kecil. Angka yang realisasinya itu lebih besar. Nah, contoh peringkat pada saat saya startup, ini kan menyampaikan 1-2 juta. Saat saya startup, saya dapat 3,5 juta. Pada saat saya bronze, ini kan ngomong 2-4 juta. Saya bronze, saya dapatnya 5,3 juta pada saat pertama kali saya bronze. Jadi lebih besar daripada angkanya dia. Lebih optimis. Sebenarnya ini kasih angkanya pesimis banget. Oke ya. Jadi buat teman-teman, ini adalah kesempatan. Dan kenapa ini juga sebuah kesempatan? Karena teman-teman, pintu peluang itu masih terbuka sekali. Di seluruh dunia, saya ngomong ya, seluruh dunia. Kenapa? Karena programnya kita, Ciputra Entrepreneur Club ini sudah ada sudah ada di luar negeri. Ada di Hong Kong, di Italia, di Taiwan, di Amerika. Tapi semuanya buat teman-teman yang warga negara Indonesia juga ya. Jadi saya ngomong, di seluruh dunia, peringkat tertinggi itu baru di platinum, teman-teman. Baru di platinum. Jadi masih terbuka kesempatan buat teman-teman berkompetisi. Ayo sama-sama kita kejar. Jadi peringkat crown pertama di Indonesia dan di dunia. Wah, dapat 300 juta per bulan. Kira-kira sudah mikir belum ya? Kalau kita punya 300 juta per bulan ini beli apa? Bulan depan beli apa? Kepikiran nggak? Jangan-jangan belum kepikiran. Yuk, pikir mulai dari sekarang. Karena kita sudah kasih nih caranya, kendaraannya, toolsnya, supaya teman-teman bisa dapat 300 juta per bulan. Dan buat teman-teman yang masih ragu, ya, buat teman-teman yang masih ragu, karena mungkin nabung itu susah, nabung itu apa, ya kan? Kira-kira teman-teman mau nggak sih nabungnya gratis? Nabungnya gratis. Di sini bisa, dan caranya simple. Cukup referensi 7 teman saja, maka semuanya bisa gratis. Nabungnya bisa gratis minimal 1 tahun. Dan dapatkan kesempatan income hingga ratusan juta. Bayangin ya, kalau semuanya punya mindset mau nabung gratis 7. Kayak tadi dari income referensi aja sudah bisa dapat 300 juta. Bayangin. Wah. Oke ya. Dan teman-teman, di sini saya harus ceritakan. Posisi menentukan prestasi. Karena banyak sekali rekan-rekan saya yang menunda. Tapi akhirnya dia ikut juga. Banyak. Tapi ya sayang karena di sini posisi menentukan prestasi. Pada saat ada yang dia menunda, sudah terlewat potensi income, potensi omset yang cukup lumayan besar. Yang sayang banget dilewatin. Itu. Dan teman-teman kalau tahu, ini namanya Jack Ma ya. Semua sudah tahu lah ya, lagi terkenal, kemarin viral.
Dan beliau itu orangnya hebat, teman-teman. Orangnya luar biasa. Dia itu dulu orang miskin banget, ya kan? Dulu pernah dia melamar di McDonald pada saat masuk di Cina, ya kan? Dari 25 orang pelamar, 24 diterima, 1 orang ditolak, dialah Jack Ma. Kemudian dia terpaksa jadi seorang guru bahasa Inggris. Tapi dia punya visi, akhirnya dibentuklah Alibaba Group. Nah, dia pernah berkata, saya paham bahwa jika ada peluang emas, kita harus cepat segera ambil keputusan. Ketika Anda memahami 40% dari konsep peluang, itu sudah cukup untuk memulai. Jadi teman-teman di sini, ayo, tidak perlu paham terlalu penting. Nggak perlu paham 100%. Bayangin kalau dulu Alibaba, dia harus belajar semua coding dan lain-lain itu 100% baru buka Alibaba. Ya nggak ada namanya Alibaba sekarang. Dan di sini teman-teman, diberikan sebuah peluang emas oleh Ciputra, perusahaan besar, perusahaan yang kapabilitasnya tidak perlu diragukan lagi. Ini peluang emas, teman-teman. Ya, yang penting teman-teman cuma mau ambil keputusan. Ini adalah langkah yang akan mengubah kehidupannya teman-teman jauh lebih dahsyat. Ini adalah sebuah cara supaya teman-teman dapat melakukan percepatan untuk jadi orang kaya. Kalau katanya Bu Anita tadi, jadi orang yang sukses. Dengan banyak sekali fasilitas, banyak sekali mentor-mentor, banyak sekali kendaraan yang bisa kita gunakan di sini untuk mencapai kesuksesan. Dan buat teman-teman di sini, cara bergabungnya simple. Kita semuanya dengan unit link referral aja ya. Cukup minta ke teman-temannya yang mengundang hari ini lewat WhatsApp aja, tinggal dikirim. Yuk teman-teman yang sudah siap ini bisa kirim ke teman-temannya link referralnya ya. Tinggal klik ya kan. Lalu bisa ikutin langkahnya untuk mulai bisnismu sekarang teman-teman. Mulai bisnismu sekarang. Jadi ayo mari bergabung dan wujudkan impian bersama Ciputra Entrepreneur Club. Dan kita mau sampaikan salam entrepreneur buat teman-teman semua. Salam entrepreneur, karena teman-teman adalah seorang entrepreneur, calon orang sukses. Dan demikian dari saya. Untuk teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Kita mau sharing. Tapi Bu Anita, sebelum itu, kita mau ajak foto dulu dong. Buat teman-teman yang ada di sini, boleh? Boleh. Ayo kita berfoto. Oke, Bu Anita yang bantu foto ya. Oke, saya bantu foto ya. Smile, teman-teman. Kalau mau foto gayanya gini, teman-teman. Iya. Ini ya. Semuanya ya. Saya yang foto ini. Siap. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi, banyak nih pesertanya. Wow. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, apakah ada pertanyaan? Mungkin kita bisa jawab 1-2 pertanyaan. Pertanyaannya boleh di-share di chat. Chat pertanyaannya kita jawab. Apakah ada yang mau tanya? Tapi mungkin Mr. Alan kita juga mau mengundang Mr. Bram. Oke. Ya. Jadi ini Mr. Bram ini adalah salah satu leader kami di sini. Beliau ini adalah juga seorang pengusaha sukses, masih muda, ya. Terus juga populer dengan bulu mata yang lentik. Katanya sih bulu mata yang lentik ini bisa memikat banyak ibu-ibu sampai Hong Kong. Nah, ini dia ini juga katanya sih plat B katanya. Sudah plat B kan kita tahu ya ada plat L, ya ada plat DK ya. Yang ini plat B. Ingin tahu apa itu plat B? Kita undang Mr. Bram. Halo. Mr. Bram. Halo. Wah, ini sih bulu mata lentiknya muncul ya. Bulu lentik apanya? Oke, Mr. Bram, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Anita, Pak Alan, Chef, dan teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya. Malam.
Kita juga, ini kayaknya aku jarang-jarang tampil ya di webinar ya. Oke, teman-teman. Nah, sebentar. Ini kayaknya... Oke, masuk ya? Suara saya masuk nggak? Masuk ya? Nah, Masuk. ini saya juga baru sampai dari EOS Malang sama Taman Dayu. Jadi gini teman-teman, ayo saya kalau boleh encourage teman-teman nih, ayo kita sekarang segera ambil keputusan. Kenapa? Karena di Ciputra Entrepreneurs Club ini kita di sini sama-sama ngerjakan ya. Kita di sini bukan hanya ngomongin masalah jaringan aja. Kita di sini juga nggak melulu ngomongin asuransi. Kita di sini juga belajar banyak hal. Karena di sini Bapak Ibu kita mendapatkan banyak sekali potensi-potensi. Kita juga bisa menggali potensi kita, ya kan? Kapasitas kita juga diperlebar. Terus kemudian kita di sini peningkatan skill, ya kan? Kita juga menambah relasi, bisnis kita dipromosikan, bahkan kita di sini bisa kenal sama banyak pengusaha. Oleh karena itu kalau saya boleh encourage teman-teman, ayo segera pikirkan. Karena gini teman-teman, kalau kita ngomong sukses, ya kan? Sukses itu susah. Betul? Setuju dengan saya ya? Sukses itu susah. Tapi jauh lebih susah kalau kita tuh nggak sukses loh teman-teman. Ya, menarik ya kata-katanya. Jadi makanya oleh karena itu, kita harus belajar. Intinya gini, di dalam komunitas ini, kita adalah orang-orang yang positif. Di dalam komunitas ini, kita memiliki suatu atmosfer yang dibentuk, ekosistem yang dibentuk, supaya teman-teman dan kita ini memiliki paradigma yang berubah. Kita memiliki suatu komunitas yang bisa produktif. Oke, komunitas yang positif. Karena apa? Positifme itu bisa ditularkan, teman-teman. Itu ya, positifme itu ditularkan, dan kita ini membangun suatu atmosfer yang sangat baik. Intinya, kalau teman-teman di sini pengen sukses, yuk kita harus belajar dari orang-orang yang sukses. Oleh karena itu, teman-teman, kita di sini sama-sama belajar. Kita dibentuk, kita diproses, ya kan? Kita di sini sama-sama memulai, ya kan? Kita saling bergandengan tangan, karena kita bukan perusahaan seperti yang di luaran sana. Kita berbeda. Contoh nih, nanti bisa di-share ya Bu Anita, kita lagi ada event juga, ya kan? Kita ada Entrepreneurs Carnival, ya kan? Entrepreneurs Carnival ini pertama kali kita adakan, Ciputra Entrepreneurs Club pertama kali adakan di Surabaya, yaitu di Mall Landmark. Nanti kalau ada teman-teman ada yang mau tahu, pengen tahu gimana sih, pengen kepoin acara kita, boleh teman-teman nanti hadir di sana. Oke? Kalau enggak, kita juga ada Grand EOS di sana offline. Ya, kita ngadain Grand EOS pertama Surabaya. Dan Jawa Timur ada di sana. Kapasitasnya lumayan sih teman-teman, 200 orang. Tapi di sana kita bakal seru-seruan bareng. Oke, kita dihadiri oleh direksi juga, tim dari Pak Yudi, tim dari Pak Adenta, Pak Michael, semuanya juga ada di sana. Bu Sasa, kita juga ketemu di Surabaya. Intinya kita di sana akan party, tapi bukan party tanda kutip ya. Kita party tentang entrepreneurship party, gitu ya. Kita di sana kumpul-kumpul, kita di sana bertukar pikiran, kita di sana sama-sama belajar, kita bisa sharing tentang bisnis-bisnis kita. Kita di sini ingin berbagi banyak hal. Dan di acara kita di sana, kita mengangkat tema UMKM. Jadi UMKM ini kita bantu mereka supaya mereka ini naik kelas. Supaya mereka ini juga bisa merasakan bahwa mereka bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club ini juga mendapatkan benefit yang sangat luar biasa. Tidak hanya ngomongin masalah yang itu-itu aja, tapi kita di sini sama-sama berbagi. Kita di sini sama-sama saling mengangkat, kita di sini saling sharing, kita di sini saling menguatkan. Ya kan? Intinya kita di sini ya kan, kita sama-sama untuk berjuang. Oke ya, dan kita mendapatkan fasilitas yang luar biasa loh. Ciputra memberikan kita support yang luar biasa. Oleh karena itu teman-teman, ayo. Benar-benar nih, aku ngajak, ayo. Mulai kita pikirkan. Memang nggak gampang teman-teman, tapi kita di sini sama-sama melakukan. Oke? Tugas teman-teman gampang. Sekarang teman-teman harus join. Harus join, harus daftar. Oke? Nanti ke depan harus ngapain? Nggak usah bingung. Nggak perlu jadi hebat di sini, Bapak Ibu. Untuk sukses di bisnis ini, kita nggak harus jadi hebat. Yang penting Bapak Ibu mau nggak? Kuncinya di sana. Ya kan? Bagi Ciputra loh, sekelas perusahaannya sudah kaya raya seperti ini, mereka meng-hire orang yang jauh lebih hebat daripada kita untuk mengerjakan proyek ini sangat mampu kok mereka lakukan. Tapi kenapa kok mereka nggak melakukan itu? Karena tujuannya apa? 4 juta entrepreneur itu harus lahir secara natural dimulai dari kita.
Oke, kita nggak perlu hebat, kita nggak perlu jadi mampu dulu. Intinya kita mau nggak? Kita mau nggak menurunkan ego kita? Kita mau nggak diproses di sini? Oke, kita belajar sama-sama yuk. Kita dibimbing oleh tim yang sangat luar biasa. Kita punya tim yang sangat hebat. Leader-leader kita support, perusahaan kita support. Intinya tinggal kita melangkah aja. Oke, kita tinggal bergabung. Nanti dikasih tahu panduannya sama teman-teman di sini, pengundangnya. Nanti juga dikasih tahu sama Bu Anita panduannya, sama Pak Alan, sama Chef Hugo, ya kan? Tugasnya adalah bergabung, besok undang. Undang teman-temannya ke webinar, ke acara-acara terdekat, ya kan? Hanya undang. Ya kan? Nanti perlahan kapasitas kita juga di-upgrade, ditambah. Gitu ya teman-teman ya. Nggak usah dipikir ribet dulu. Nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Kita melangkah dulu. Toh di perusahaan ini sangat luar biasa loh. Kalau tadi teman-teman tadi lihat di slide-nya Pak Alan waktu dijelasin tadi, Ciputra ini merubah suatu sistem yang sangat luar biasa. Mengubah punya inovasi sistem yang di mana di tempat lain belum tentu punya Bapak Ibu. Kalau di tempat lain nih, ya kan, kita harus nabung di kontrak tuh bertahun-tahun, betul ya? Di sini Bapak Ibu, ya kan, kita bisa tambah murah bahkan bisa gratis. Artinya nabung bukan lagi jadi beban. Tapi nabung di sini bisa menjadi berkah, bisa jadi berkat, ya kan, bisa fun, ya kan, bisa gratis. Kita kumpul-kumpul, punya komunitas baru, kita punya kenalan baru, kita punya teman-teman yang baru, ya kan? Nah, kuncinya di situ, teman-teman. Oke? Saya tunggu, teman-teman, ya kan? Ayo segera daftarkan diri Anda di klub ini, di klub yang sangat spesial, di klub yang sangat luar biasa, ya kan? Karena kita di sini pasti bisa. Oke? Kita lihat yuk, di klub ini dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, perubahan apa yang sudah didapatin? Pasti akan ada. Nggak mungkin tidak. Karena kita semua di sini sudah merasakan dan sudah melakukannya. Betul ya, Vanita ya? Pak Alan dan Chef ya? Gitu. Oke, teman-teman. Saya tunggu kalau ada pertanyaan, boleh deh mau tanya apapun. Oke? Saya tunggu ya, teman-teman. Sukses buat kita semua. Saya kembali ke Vanita. Ya. Thank you so much, Mr. Bram. Nah, ini for your information ya, Bapak Ibu, Mr. Bram ini sudah mencapai platinum loh, yang tadi saya bilang plat B. Jadi benefitnya sudah luar biasa ya. Benar-benar ya, ini kalau kita nggak ambil peluang sekarang, mau tunggu apa lagi? Kita sudah bisa mulai sukses. Kalau kita menunda-nunda lagi, ya kesuksesan itu akan lebih jauh lagi. Jadi kesuksesan sudah di depan mata. Tinggal bagaimana kita take action sekarang. Ya. Oke, setelah kita mendengarkan berbagai penjelasan, kemudian ada business plan juga dan testimoni, saya akan buka ini ya, question and answer. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya dan teman-teman sekalian akan siap menjawab ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan. Tes. Ya, silakan. Dengan Bapak siapa dan dari kota mana? Pak Nurul Huda dan agak putus-putus, Pak. Bisa diulang lagi, halo. Pak? Yes. Pak Nurul Huda dari Pandaan. Oke, Pak Nurul Huda dari Pandaan. Silakan, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Ini bagaimana kalau member itu putus di tengah jalan? Oke, mungkin bisa dijawab. Jadi enggak melanjut itu nanti bagaimana dengan polis dan bonus kita? Sih. Oke, baik. Mungkin ada Bapak Mr. Alan mungkin mau jawab, silakan. Oke, terima kasih Miss Anita. Jadi Pak Nurul, ini simpel sih kalau di sistem kita. Di sini kan kita sistemnya adalah komunitas yang mana kita juga punya jaringan secara digital. Jadi buat teman-teman yang mungkin nih satu saat, satu hari itu ada yang kita ajak, ternyata berhenti. Mungkin lagi kesulitan dana atau seperti apa, akhirnya tidak lanjut nabung. Ya kan? Apa yang terjadi?
Simpel teman-teman, yang terjadi adalah satu titik dari ratusan titik yang ada di jaringannya kita itu nonaktif. Jadi income-nya saja yang pada saat itu dari sisi kita ya, income-nya yang kita dapat dari entah income referensi, omset atau apapun itu nonaktif satu titik aja. Misalnya kita sudah punya omset 10 juta, misalnya satu titik itu 300.000, ya berarti omsetnya kita jadi 9.700.000. Sudah, itu aja. Tapi kalau dari sisi polis kita pribadi, tabungan kita tidak ngefek. Buat mereka yang menabung, ya kan, yang menabung, apa yang terjadi? Artinya kalau mereka berhenti, ya kan, maka nilai tunai, nilai akun yang mereka memang sudah kumulatifkan akan dikembalikan 100%. Itu kalau sampai terjadi nonaktif. Tapi jangan khawatir, Ciputra ini tidak sadis. Jadi begitu telat 1 hari, potong. Telat 2 hari, potong. Enggak. Ciputra itu sangat kasih keringanan buat kita. Jadi misalnya contoh nih, hari ini sekarang tanggal 14 Maret. Teman-teman gabung hari ini, bulan depan akan diajak lagi nabung tanggal 14 April, jatuh temponya. Tapi dari Ciputra kasih kelonggaran. Maksimal akhir April sudah harus kita transfer. Jadi kasih kelonggaran sampai akhir April. Ternyata masih kurang, benar-benar nggak ada dana Pak Alan. Nggak Pak, ya udah. Ciputra masih kasih kelonggaran itu 45 hari sejak jatuh tempo di bulan April. Jadi kalau 14 tambah 45 hari, berarti kurang lebih sekitar tanggal 29 Mei. Jadi kasih kelonggaran 45 hari sejak jatuh tempo. Tapi artinya kalau kita melakukan tabungan sebelum jatuh tempo lagi, sebelum masa istilahnya grace period itu berakhir, maka membership kita masih hidup. Nah, cuma kerugiannya apa? Kalau kita lewat dari akhir bulan nabungnya, telat, kita sudah dianggap terlambat menabung. Nah, kalau kita terlambat menabung, maka biaya akuisisi yang tadi diceritain sama Chef Hugo itu akan dikembalikan 100% di tahun ke-10, tidak kembali. Karena namanya juga biaya akuisisi tadi itu adalah uang jaminan, komitmen fee. Jadi kalau kita sendiri pribadi tidak berkomitmen dalam menabung, ya kan? Ya susah, ya kan? Artinya di sini kita sama-sama berkomitmen. Ciputra berkomitmen akan mengembalikan 100% biaya akuisisi. Yang penting teman-teman juga berkomitmen punya tabungan, punya nabung. Supaya apa sih teman-teman punya nabung itu? Dipaksa supaya kita punya modal, punya aset. Tujuannya itu sih. Oke, gitu. Apa ada tambahan pertanyaan, Bu Anita di chat? Cara ikut promosi produk Ciputra bagaimana? Oke, Bu Ida, saya tambahin ya. Jadi untuk ikut promosi, Bu Ida akan bisa tinggal klik dan daftarkan bisnisnya Bu Ida di formnya yang ada di Ciputra. Nanti Bu Ida tinggal upload logo-logonya, dan lalu upload macam-macam kebutuhan sesuai datanya, dan nanti akan sama Ciputra dipromosikan di berbagai sosial medianya Ciputra. Atau bahkan mungkin Bu Ida akan berkesempatan dipanggil jadi narasumber di podcastnya Ciputra. Kayaknya pertanyaannya itu bukan gitu deh, Lan. Oke. Jadi kalau promosiin mereferensikan produk Ciputra maksudnya, kayaknya. Oke. Siap. Jadi kalau tinggal mungkin kayak perumahan, apartemen gitu ya. kan ya. Oke. Oke. Chef Hugo boleh tambahin, Chef? Oke. Jadi kalau Bu Ida Nur Jogja mau ikut promosikan produk Ciputra, itu tinggal nanti tanya ke Business Support ya. Kalau Bu Ida sudah join di member, tanya, Bu, kalau saya bisa dapat informasi untuk produk Ciputra di kota ini, ya, itu saya bisa dapat informasinya seperti apa, Bu? Nah, nanti akan dijawab sama Business Support nanti tentang produk-produk yang ada di daerah itu. Nanti mungkin dia akan diminta aja di email. Nanti Bu Ida tinggal share ke kliennya. Nanti kliennya pengen yang mana, terus nanti kliennya ini didaftarkan ke Business Support. Tolong ya, saya ada klien nama ini, ya, saya member CEC sekian. Tolong orang ini dihubungi, gitu ya, seperti itu. Gitu nanti tinggal komunikasinya nanti langsung dari salesnya yang dari pihaknya produk Ciputra itu akan langsung menghubungi temannya Bu Ida, seperti itu. Kalau nanti dia closing, kita udah dibantu fitur sekretaris tadi ya, Chef ya? Ya, fitur sekretaris. Jadi nanti Bu Ida diem aja. Nanti
tiba-tiba sudah closing, sampai berapa kali termin pembayarannya sudah komplit, Bu Ida sudah terima komisi dari Ciputra, dari produk-produk Ciputra tadi. Jadi nggak langsung ya, kalau dia sudah beli langsung dapat, enggak. Kan ada termin biasanya pembayaran sampai berapa ada kali, ketentuannya apa, lah. ya ada ketentuannya. Tapi tidak usah khawatir, kalau begitu Bu Ida sudah daftarkan calon klien pembeli produk-produk yang direferensikan Bu Ida, itu pasti klien itu komisinya pasti menjadi milik Bu Ida. Seperti itu. Yes. Oke, terima kasih Ya, rekan-rekan yang betul. sudah bantu untuk jawab. Ini saya buka lagi pertanyaan buat teman-teman yang lain. Mungkin ada lagi pertanyaan. Sudah. Jadi enak kok, nggak ribet di Ciputra. Jadi kalau kita juga kadang bingung jawab pertanyaan, misalnya downline mereka sudah dapat akses ke sekretaris pribadi mereka masing-masing. Jadi mereka bisa langsung bertanya, kita nggak direpotin oleh itu. Jadi kita asik banget sih di sistem yang dibikin oleh Ciputra ini. Tuh. Jujur saya nggak direpotkan sih. Kita ngeklaim juga sama ya, Chef? Ya, betul. Just langsung ke bisnis support sekretaris kita itu ya. Oke. Masih susah ngajak orang. Nah, ini gimana ini ya? Mungkin ada teman-teman sekalian yang bisa kasih masukan. Gimana sih ngajak orang? Oke, ini saya bantu jawab aja ya. Ya, silakan. Ini seringkali Bapak Ibu, member-member baru kita ini merasa mereka ini susah dalam mengajak teman. Oke ya, sebenarnya sih mengajak teman itu ada beberapa faktor. Kenapa kok dibilang susah atau enggak itu sebenarnya tergantung dari kita. Kalau saya hanya bisa membagikan tips, ya kan? Tipsnya gimana sih supaya kita bisa ngerjakan bisnis ini? Ya kan? Tipsnya sangat mudah. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah basa-basi untuk menjalankan bisnis ini. Saya nggak pernah basa-basi untuk saya mau mempromosikan bisnis ini. Ya kan? Saya selalu to the point. Contoh nih, saya bilang sama teman saya, contoh Pak Alan. Karena kita teman biasanya ngomongnya enak gitu ya. Saya tinggal ngomong kayak gini, bro, aku loh barusan ditawarin proyeknya Ciputra. Katanya Ciputra ini baru bikin proyek baru yang pasti tahun ini akan viral. Aku penasaran sih bro, pengen datang. Tapi boleh nggak kita datang bareng-bareng? Supaya aku tahu, kamu juga tahu. Itu cara pertama. Ya kan? Intinya, cara kedua, contoh kayak gini. Bro, ini loh, aku mau nawarin kamu. Ciputra barusan ngeluarin project yang sangat dahsyat. Aku pengen kamu tahu nih. Ya kan? Tapi, sorry bro, aku nggak bisa jelasin. Mau nggak kamu tak ajak ketemuan sama temanku? Kita sama-sama belajar. Nah, ada banyak cara kan? Tapi intinya gini, kalau aku selalu tidak berusaha tidak melakukan gimana cara kita berbelit-belit. Kalau saya nggak suka berbelit-belit, maksudnya gini, mungkin pakai cara yang lain, pendekatan dulu, ya, pura-pura ketemuan, tiba-tiba ada temanku. Kalau saya menghindari itu, kenapa? Karena mendingan saya terus terang ngomong apa adanya, sehingga kita dari awal kita bisa screening diri kita bisa screening teman-teman kita, mana yang kira-kira bisa mau dan tidak. Artinya kita nggak perlu kerja 2 kali, 3 kali. Gitu ya. Terus yang kedua, cara yang paling efektif menurut saya teman-teman, undang aja. Nggak perlu presentasi dulu. Ya kan? Undang aja. Jadi saya tadi bilang, di waktu saya tadi bilang, nggak perlu hebat Bapak Ibu. Ya kan? Kita di sini berawal dari semuanya itu nol. Berawal dari semuanya di sini dari merasa, ya kita biasa-biasa aja. Ya kan? Tapi seiring kita sering melakukan aktivitas, kapasitas kita pun juga semakin diperlebar. Kita semakin bisa membaca situasi ke depannya. Itu sih kira-kira. Semoga tips ini membantu teman-teman ya. Mungkin tipsnya dari Pak Alan atau Chef mungkin berbeda. Silakan yuk kita sharing di sini. Tips saya, mungkin saya sharing dikit ya. Tips saya Bu Ida, bukan Bu Ida nih. Yang tanya, tips saya Bu Umi, ikut training. Nah, di sini sudah dikasih fasilitas untuk pelatihan. Ada dari kantor, ada dari mungkin leader, senior member, sudah kasih pelatihan dan Bu, caranya paling simpel ikut. Gunakan fasilitas yang sudah disiapkan. Pelajari dan ikutin follow the leader, follow
senior membernya. Gimana caranya tanya sama senior membernya apa yang salah, konsultasi apa yang salah, atau cara ngomong saya tidak berhasil. Itu sih. Oke, terima kasih Mr. Alan dan Mr. Brown. Ini ada pertanyaan lagi. Ciputra Club ini lebih pada MLM. Lalu apa dampak terhadap bisnis kita karena materi MLM saja? Jadi ini sebenarnya Ciputra Entrepreneurs Club bukanlah perusahaan MLM ya. Mungkin ada yang bisa bantu untuk jawab nih. Oke, jadi gini, jadi ini adalah yang dijelaskan setiap webinar ya, itu adalah konsep bisnisnya. Tapi biasanya kalau di beda grup beda penanganan. Kalau di grupnya chef itu setiap kali kita kan chef hari Rabu. Jadi 1 jam sebelum acara webinar itu biasanya kumpul semua member ya, kita ngobrol bisnis. Ya, jadi chef kenalkan ini ada bisnis dari ini yang punya bisnis ini. Oke, teman-teman yang di Hong Kong punya bisnis apa? Ayo ngobrol seperti itu. Jadi memang ada pembicaraan tentang bisnis. Kemudian kita arahkan, oh silakan kayaknya kamu bulan ini yuk cepat hubungi bagian yang bikin desain. Kamu waktunya untuk talk show table talk ya. Jadi teman-teman yang punya produk itu dikasih waktu kayak talk show begitu untuk menjelaskan produk teman-teman. Ya, itu kayak di YouTube live ya. Jadi itu share ke seluruh banyak orang ya. Itu jadi dari situ teman-teman dibantu bisnisnya berkembang. Tapi yang saya paling efek itu adalah saya dikenalkan ya. Jadi waktu kita bertemu sama teman-teman pada saat EOS offline, itu chef jadi kenal si A, si B, si C, investor A, investor B seperti itu. Karena chef ingat dulu kalau kita mau gabung di klub bisnis itu kayak di luar kita harus bayar 300.000 untuk join di WA grup bisnis aja loh. Itu 300.000, chef ingat. Itu dapat apa? Nggak dapat apa ya. Cuman kita masuk di grupnya itu, kemudian paling dikasih seminar setahun ya sekali lah. Nah di sini beda, Bapak Ibu disuruh nabung, artinya Bapak Ibu itu uang preminya itu berupa tabungan, bukan hilang. Kalau di tempat klub-klub bisnis lainnya kita bayar uangnya hilang, masuk kas. Ya, nanti kasnya dipakai untuk membantu yang membutuhkan kayak begitu. Ya kayak yang klub-klub lainnya. Nah di kita premi kita itu dijadikan aset. Ini yang berbeda klub ini dengan klub yang di lainnya. Yang kedua, aku dikenalkan banyak orang. Jujur, waktu saya setiap kali pertemuan itu aku sekarang tahu, oh ini yang punya penthouse ini, oh ini investor ini. Terus aku jadi kenal banyak orang dan ngefek ke bisnis saya. Seperti itu. Jadi itu memang kalau secara dari luar gak kelihatan, Bapak Ibu harus terjun ke dalamnya, masuk seperti itu. Kan ini klub kita. Seperti itu. Gitu ya, semoga menjawab. Jadi memang harus masuk ke dalam. Kalau Bapak Ibu cuma lihat di luar-luar, cuma meraba-raba lihat itu enggak ada ya. Ya enggak lah. Masa saya mau ngomong saya dapat investor siapa? Seperti itu. Ya, pastinya aku enggak mungkin cerita-cerita, tapi kan ini bisnis aku dapat investor ya aku diem dong. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu mau ya join di beberapa pertemuan-pertemuan offline seperti itu. Gitu. Coba nanti ikut toh yang Rebo jam 7 itu. Nanti chef biasanya suka share gini, Pak Billy, ini ahli numerologi yang mau bisnisnya dia ada workshop gratis. Silakan nanti bisa ikut. Nanti bisa tahu cara ngitung bisnisnya supaya sukses seperti itu. Ada kelasnya. Kita juga ada workshop juga sih seperti itu. Memang harus sering-sering ngintip grup. Kadang kan kita di grup dicuekin dan teng-tong didiemin. Padahal itu semuanya adalah informasi penting. Tidak ada informasi di grup yang tidak penting. Karena itu adalah membantu teman-teman untuk tetap pada tracknya, sama-sama digandeng jalan bersama. Tapi kalau teman-teman mengacuhkan, itu ya jangan salahkan kalau tertinggal seperti itu. Nah, Bapak Ibu mau kaya enggak? Kalau mau kaya ya udah ayo, jangan diacuhkan seperti itu. Gitu. Oke, iya chef mau kaya chef. Saya nggak akan mengabaikan tengtong-tengtong ya. Nah, ini sekarang saya ingin ini ya, kita sekarang ada event Bapak Ibu ya, tanggal 19 sampai 28 Maret. Kita akan ada disupport oleh Ciputra Group untuk kita mengadakan ini
Ciputra Carnival. Nah, Entrepreneurs Carnival. Apa sih itu isinya? Nah, ini sebentar lagi kita akan lihat tayangannya ya. Habis itu jawab yang punya Bu. Ciputra Enterprise Club mempersembahkan Entrepreneurs Carnival, festival besar untuk para pengusaha yang diselenggarakan di Landmark Surabaya pada tanggal 19 Maret hingga 28 Maret 2021. Nikmati makanan dan minuman yang disediakan oleh para UMKM member Ciputra Entrepreneurs Club serta berbagai bisnis lainnya dengan sistem pembayaran cashless yang disupport oleh ShopeePay. Hadiri seminar, talk show, cooking class, dan dapatkan misteri door prize bagi setiap pengunjung. Dihadiri oleh Bank Syariah Indonesia dan dapatkan kesempatan untuk bekerja sama. Presentasikan bisnis Anda pada investor atau customer dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Dan dapatkan kesempatan bermitra dengan Ciputra melalui mega proyek Ciputra dan Tunas Group dalam Entrepreneurs Opportunity Seminar. Tunggu apa lagi? Datanglah ke Ciputra Entrepreneurs Carnival dan besarkan bisnis Anda. Nah, itu contohnya tadi. Ya, Kan menarik pasti sekali kita ya kenal ini. sama orang bank lah, gitu. Kalau kita udah kenal orang bank ya pasti mungkin secara finansial kita kan bisa tanya-tanya misalnya, Pak, saya ini sudah call 5, gimana Pak caranya supaya bisa goal? Tanya aja nggak apa-apa kan. Gitu. Tapi anyway ya, Chef, Bu Anita sama Pak Alan, ini buat teman-teman juga ya. Acara ini tadi juga salah satu hal yang menjawab pertanyaannya Bu Sapa tadi ya mengenai MLM tadi. Iya kan? Kalau di MLM Bapak Ibu, belum tentu lo bisa bikin event seperti ini. Betul nggak? Iya kan? Karena mereka hanya terpatok pada satu produk atau mungkin satu jenis hal. Contoh kayak kesehatan ya, mungkin ngomongnya tentang kesehatan mulu. Benar ya? Tapi kita di sini banyak hal yang bisa kita bahas Bapak Ibu. Iya kan? Makanya ini adalah satu nilai plus buat Ciputra Entrepreneurs Club. Yang hari ini saya mau encourage buat Bapak Ibu segera ambil keputusan, ya kan? Karena ke depan kita bisa baca nih arahnya Ciputra ini bakal seperti apa. Oke, dan oleh karena itu ini suatu opportunity buat Bapak Ibu. Ayolah, ya kan? Ayo, lagi-lagi saya bilang nih, ayo pikirkan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka. Oke, nggak perlu jadi hebat tadi Bram bilang kan. Tadi Pak Lo udah ngomongin tuh kata Jack Ma. Nggak butuh 100% untuk paham tentang materi ini. Cukup 40% aja Bapak Ibu. Karena kita tahu materi ini berat. Ya kan? Oleh karena itu cukup 40% aja kita paham. Itu sudah lebih dari cukup untuk kita memulai. Sisanya apa? Learning by doing. Ya kan? Undang aja. Kita punya kelas-kelasnya. Silabusnya sudah ada, udah disiapin. Materi-materinya, metodenya sudah ada semua. Alat bantu sudah ada semua. Intinya, Ciputra nggak mungkin buat konsep bisnis yang nggak di-prepare secara detail. Oke? Ya kan? Simple kok bisnis ini. Oke, Bapak Ibu ya. Itu tuh jawab pertanyaan yang Bu Agnes itu loh. Kendala yang paling sering saat kita baru memulai merefleksikan adalah kekecewaan atas produk-produk perusahaan lain. Kadang mereka sudah langsung bilang, wah itu sudah pernah, tabungan berantai nanti bisa-bisa uang hilang. Jadi gini Bu Agnes, nggak apa-apa. Kita mau bisnis apapun juga pasti akan alami yang namanya objection, ya penolakan. Cuman kalau kita kerjanya itu gotong royong, ya saling nempel ke leader. Emang Bu Agnes gak pikir Chef pernah down? Pernah, Chef sering ditolak, tapi Chef nempel aja ke teman-teman leader lain. At least waktu kita down, ada yang menjadi semangat. Nah, sampai saat uang itu berbicara, ditransfer ke rekening kita, segala capek itu hilang, Bu. Semangatnya berkobar langsung ya, Chef. Betul. Yeah. Ya. Kalau makanya tadi bilang, semangat itu bisa ditolarkan ya, Chef ya? Betul. Yang penting kita kumpulnya sama orang-orang yang positif, sama yang mau tetap ngejar, jangan kumpul sama yang nggak mau jalan. Karena tujuan kita adalah tadi itu loh, 300 juta per bulan. Itu yang jadi pegangan saya sih. Saya mau 300 juta per bulan. Jadi saya nempel terus sama yang positif. Saya nggak nempel sama yang berkeluh kesah, komplain, enggak. Saya tetap, karena saya yang kejar 300 juta. Kalau saya dapat 300 juta per bulan, ditolak 1.000 orang, saya nggak apa-apa. Gitu. Karena worth it. Kita dapat 300 juta loh. Mantap, Chef. Seperti itu. Semoga itu menambah semangat ya. Gak usah takut. Awalnya sepertinya berat, tapi setelah itu kayak biasa. Tanya teman-teman. Awalnya juga Chef kayaknya segan gitu mau kirim, tapi begitu sudah jalan 3 bulan, kayaknya cuek aja, lu tolak ya sudah, pokoknya aku kirim gitu. Ngomong-ngomong ditolak,
saya juga punya cerita ya Pak Alan ya. Awal mula meniti karir ini Bapak Ibu, satu Indonesia belum keluar komisi. Bayangin, satu Indonesia. Iya kan? Gimana tuh perasaannya? Saya pun juga dibilangin nih sama teman saya, bro, proyekmu ini mandek tak perumahan, gak duit-duit tak bro, sampai digituin loh Bapak Ibu. Percaya deh seriusan. Sampai dibilangin, kamu kurang duit tak bilang, ya pandemi tak gituin. Iya kan? Soalnya apa? Ada lagi pertanyaan jengkel ini, ngomong kayak gini, emang income itu sudah piro sing ngajak-ngajak aku kayak gini? Loh, gitu loh. Gimana jawabannya? Kalau saya mah pikirannya kayak gini Bapak Ibu. Saya mau sukses atau enggak, itu keputusan di diri saya sendiri. Betul? Iya kan? Saya ngikutin kata orang pun, orang lain dong nggak ngasih saya makan. Betul? Apalagi pada saat pandemi, semua orang ngerasain krisis keuangan. Semua orang itu bertahan hidup masing-masing. Oke? Segala cara apapun kita lakukan. Dan saya waktu itu dengan Pak Alan, kita memulai, kita sepakat untuk kita komitmen. Di saat semua belum ada contoh, Bapak Ibu. Jangankan ngomong startup aja pada saat itu belum ada, atau mungkin bronze saja se-Indonesia belum ada. Iya kan? Ditanyain, income-mu piro? Income-mu berapa? Saya bilang, ya satu Indonesia belum terima komisi. Saya cuma bilang kayak gitu. Tapi artinya apa? Di sini adalah kuncinya kita tekun. Ya kan? Kita tekun aja. Kita lakukan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk diri kita. Kita bekerja untuk orang yang kita cintai juga kan? Ya kan? Cari satu hal, motivasi dalam diri kita yang membuat kita ini ketika kita jatuh, kita langsung bangkit lagi. Pak Cing ngomong, gagal 10 kali, bangkit 11 kali. Oke ya, semangat ini yang harus kita tularkan buat teman-teman. Akhirnya apa? Orang tadi Bapak Ibu, ya kan, yang nolak saya waktu itu, ketika saya posisi terakhir itu posisi gold waktu itu, ya kan, saya nggak perlu cerita. Saya hanya datang, gimana kabarmu, saya traktir kopinya, saya buka iPad saya buka bagan saya ini. Join langsung 4 titik. Nggak perlu presentasi. Benar nggak? Kadang orang itu menjatuhkan mental kita dulu. Supaya menunjukkan, kamu serius nggak sih di bisnis ini? Jangan sampai kamu tak cibir hal sepele kayak gitu, terus kamu down, kamu nggak berprestasi, malah orang itu nggak respect sama kita. Benar nggak? Iya. Tapi kalau kita kuat di sini, mental kita semakin kuat, orang itu semakin segan dengan kita, dan kita tuh semakin dihargai oleh banyak orang. Jadi itu tesnya sih, memang kan kita dilatih untuk jadi mental entrepreneur. Ya, betul. Jadi jalanin aja, kita mau duitnya kok, seperti itu. Yes. Dan enaknya bisnis ini kalau kita misalnya down, karena chef itu juga orang yang sangat sensitif ya. Jadi kalau ditolak tuh bisa berhari-hari, nonton film yang Moody aja bisa berhari-hari untuk bangkit ya. Jadi tapi bagi chef di bisnis ini mudah. Kenapa? Kalau aku lagi Moody, ya aku diam aja. Aku tidak melakukan apa-apa. Ya, nanti kalau aku mau udah naik lagi, baru aku jalan lagi. Tapi apa? Tetap bisa nggak? Bisa, maksudnya tidak setiap hari kamu harus seperti itu. Ada kalanya kita down ya nggak apa-apa. Nanti saat kamu bangkit lagi, mulai lagi seperti itu. Tapi apakah kita tutup poin? Enggak. Apakah kita tuh harus beli produk? Enggak. Tetap digaji setiap bulan selama setahun. Selama kita setahun dari saat orang itu join di CEC ya seperti itu. Kalau kita setiap bulan cari orang ya terus mundur setahun 2 tahun seperti itu. Dan itu adalah keuntungan dari bisnis ini. Tidak ada tutup poin. Karena saya tahu susahnya tutup poin. Seperti itu. Curhat ya, Chef? Iya. Webinar kita lebih santai hari ini kayaknya ya. Iya. Juga banyak teman-teman marketing, dia setiap bulan harus nutup miliaran rupiah. Ya, padahal di sini kalau kita sudah nyari 800 juta aja loh, kita posisinya crown loh. Seperti itu. Iyalah. Daripada setiap bulan targetnya 12 miliar, 20 miliar seperti itu. Apa enggak gimana hidupnya seperti itu. Udahlah enggak salah. Yang paling simpel aja loh, Chef. Benar nggak sih? Yes. Kita ada nggak ada program Ciputra? Basically nabung itu penting nggak sih? Penting. Penting dong. Ada nggak ada program ini loh? Nabung itu tetap kewajiban kok. Karena setiap orang itu punya target masing-masing. Ya, kalau dibilang ada 300 loh ya, coba dihitung. Satu kotak rokok itu berapa? Kaliin 30 aja ya kurang lebih. Iya. Iya toh? Habis 600.000, 700.000 ya, Chef ya?
Sehari satu pack saja 20.000. Ya kita nggak nyuruh orang berhenti rokok sih. Ya kan? Dikurangin lah minimal buat kuliah anak, kita dari sekarang, ya kan? Nahan selama setahun, setelah itu gaji 300, setelah itu kayaknya worth it banget sih. Yes. Ya. Apalagi nih, Chef juga habis ini ngerasain income gede juga, Chef dapat income spesial, Chef ya. Ya, kayak kamu mau share. Tak congkain dikit lah, buat teman-teman biar semangat. Share gaji aja, Bram. Sudah berapa? Masih belum. Nanti tanggal 25. Oke. Oke, teman-teman. Segera ambil keputusan deh, serius. Nggak bakal nyesel. Kita lo orangnya rodok-rodok kayak gini memang. Tapi kita fun, ya kan? Kita kerja bikin fun. Karena kita komunitas yang positif, kita membangun, kita muda tapi kita berbahaya. Gitu ya, Chef ya. Ya Pak Alan ya, wanita. Ngambil posisi, karena kita nggak tahu kapan distributor besar itu akan ditaruh di bawah kita. Kalau kita terlambat, distributor itu bisa jadi ada di atas kita. Ya kadang kita nggak tahu kapan orang kayak Bram, kayak Chef, kayak Alan itu ada di bawah kita. Bisa jadi kalau kita nggak ambil keputusan cepat, orang-orang seperti Chef, Bram, Bu Anita, Alan itu bisa jadi di atas kita. Ya. Iyalah, betul. Terus buka kartunya, Chef ya. Siapa tahu ketemu as ya, Chef ya. Betul, ya. Terus aja Bu Agnes, terus cari sampai nemu kartu asnya. Mungkin sekarang Ibu masih dikasih sama Tuhan diizinkan didapat yang 2, 3, 4, 5. Nanti ada yang ke-10, Bu Agnes dapat 3 as. Nah, iyalah. Yang penting jangan berhenti, ya. Iyalah. Semua orang itu pernah mengalami titik terberatnya. Kita pun juga pernah mengalami, Pak Alan juga pernah mengalami, Bu Anita juga pernah mengalami, Chef pasti juga pernah mengalami. Tapi tadi aku bilang kan, tekun. Tekun itu kuncinya deh. Pasti kita akan menemukan jalan. Pasti. Oke? Yang paling penting sekarang, cepetan tuh registrasi. Oke ya? Langsung cepet sekarang. Betul ya, Bu Anita ya? Yes. Iyalah. Apalagi loh, kita cuma punya jatah itu cuma 3 jalur pertama. Betul nggak? Sedangkan teman-teman kita, leader kita tuh jalur 3-nya tuh udah penuh semua. Mau nggak mau, minimal kita kecipratan. Betul nggak, Chef? At least kalau kita sayang keluarga kayak Chef taruh adik-adik Chef di 3 kaki pertama. Ya, jadi waktu Chef bangun bisnisnya, satu keluarga dapat cipratannya seperti itu. Sekarang adik Chef satu sudah bulan ini bronze band. Yang satunya ini senang. Terus chefnya juga silver. Wah, double makanannya. Silver. Asik makan-makan. Kan mereka bukan aku. Tapi gini, satu keluarga kita juga dapat begini kan, kita bangunnya kan satu kakinya aja loh, tapi adik semua dapat seperti itu. Memang Chef waktu itu dia nggak mau ikut nggak apa-apa, tak joinkan, tak bayari nggak apa-apa. Tapi satu keluarga menikmati hasilnya sekarang seperti itu. Yes. Habis ini jadi The Crown Family ya. Crown Family. Jadi nanti Bram kalau dapat caranya gini. Kan sekeluarga gitu loh. Iya, makanya sekeluarga kan. Kalau Chef Crown, adiknya Crown, semuanya Crown, jadinya Pop Crown. Iya kan, jadinya Pop Crown karena Crownnya banyak. Gitu ya. Gimana Pak Alan? Pak Alan senyum-senyum mulu nih. Pak Alan juga kan kakaknya lagi ngitung cuan. Kan jadi keren. Pak Alan juga luar biasa. Satu akunnya bronze, satunya silver. Luar biasa Pak Alan ini. Asik. Apa kata yang menarik supaya orang hadir di Zoom? Pembicaranya masih single, ganteng, bulunya lentik. Biasanya profiling bisnis. Misalnya yang mau diajak itu bisnisnya apa, kita akan coba samakan persepsi, samakan frekuensi, dia tertarik sebagai apa. Misalnya yang menarik, menurut dia menarik itu kira-kira apa? Kalau dia itu UMKM, bilang aja Pak, itu ada seminar UMKM di mana bisnisnya nanti ditingkatkan, Bapak dapat akumulasi modal, kemudian dikasih reseller, seperti dikenalkan sama relasi-relasi banyak. Kalau dia merasa itu menarik, dia datang. Kalau misalnya untuk anak milenial, anak kampus, Bapak bilang aja, itu loh Ciputra punya mega proyek bisnis untuk anak milenial. Cuman main jempol. Kayaknya gampang, lu coba dengerin tuh. Kayaknya bagus, itu bisa jadi penghasilan uang sakumu. Nah, gitu. Harus kita profiling dia kebutuhannya apa. Jadi nggak bisa ngomong itu loh
jualan asuransi, nggak bisa. Tapi kalau dia orang dari marketing asuransi, Bapak ngomong asuransi boleh. Itu loh. Kayak Ciputra itu ada konsep bisnis yang semi-semi asuransi atau gimana. Dengerin, itu kayaknya bagus banget karena banyak yang bagus dan viral. Harus satu frekuensi. Dia butuhnya apa, itu yang Bapak sampaikan. Caranya gimana? Lihat dari background-nya dia, misalnya kerjanya apa, keluarganya seperti apa. Dari situ baru Bapak Ibu masuk ngobrolnya. Dan kebutuhannya apa. Dan yang paling penting dan menarik, dan rata-rata 99% orang sama adalah mereka butuh uang. Jadi kalau Bapak Ibu masuknya dari uang, itu kayaknya masuk semua. Itu kalau butuh uang, butuh duit kabeh, ya. Investor atau apa, itu kayaknya Ciputra punya mega proyek yang bikin kita kaya. Lu coba dengerin. Kondisi gini dia punya program baru tuh untuk yang terdampak pandemik. Dengerin. Harus profiling yang sama satu frekuensi. Dia butuhnya apa? Itu yang Bapak Ibu tawarkan. Jadi jangan ngomong itu loh nabung. Gak mungkin. Nabung itu adalah satu kata yang ditakuti banyak orang Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau ngomong sudah itu Ciputra buka tabungan, pasti salah. Karena Bapak Ibu tidak memprofiling, tidak menyamakan frekuensi kebutuhannya dia apa. Orang Indonesia itu tidak ada yang butuh tabungan. Tak kasih tahu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masuknya dari sana, biasanya pasti ditolak. Jadi Bapak Ibu harus menyamakan persepsi butuhnya apa. Dia lagi kebelit hutang. Bilang aja, lu mau nggak diberesin hutangmu? Itu loh Ciputra punya program baru. Kamu penting kerja keras, hutangmu beres. Nah, dia kan tujuannya beresin hutang. Begitu sama-sama omongannya sama beresin hutang, dia join. Dia akan maksa satu titik supaya dia ngejar 300 jutanya. Kayak gitu. Semoga membantu. Itu biasanya saya lakukan ke untuk orang-orang yang sulit untuk diajak. Ya. Kalau bahasanya hypnoselling itu bangun raport ya, Chef ya? Yes. Bangun kesamaan dulu. Itu nanti ada trainingnya Bapak Ibu. Jadi ada dong. Itu makanya sering-sering ngintip di WA grup itu loh. Ya. Yes. Makanya itu menariknya di sini ya, Chef ya. Kita nggak ngomongin itu aja, Chef ya. Training kita ada hypnoselling, ada NLP, ya kan? Kita juga ngomong masalah bisnis plan. Bisnis plan bukan aja CEC aja, tapi mengenai bisnis konvensional. Kita bisa sharing banyak hal, ya kan? Yes. Ini yang belum tentu tempat lain bisa lakukan, Bapak Ibu. Oke, sekali lagi Chef aku bilang, dang join. Gitu ya. Itu loh menariknya. Atau gini Pak Alan, open mic dong. Atau gini, ini buat teman-teman yang sekarang join dan mereka punya bisnis, boleh nggak kita invite untuk acara kita? Boleh banget. Mereka bisa nih. Kita kan udah full nih tenan kita, benar ya? Kita udah full nih. Mau nggak kita buka berapa? 2, 3 atau 1 gimana Pak Alan? Mungkin 2 mungkin bisa kali. 2 boleh ya? 2, 3 bisa lah ya. 2, 3 tenan ya? Oke ya. Surabaya ya acaranya. Kita teman-teman ya, kita ini kan acaranya udah full untuk tenannya. Karena kan kita pengen memfasilitasi member-member kita yang mereka punya bisnis nih, ya kan? Kita bukain mereka expo, kita bikinin event, kita bikinin acara. Nanti pembicaranya orang top-top, ya kan? Kalau mau nih buat teman-teman yang sekarang webinar, segera member dulu, ya kan? Kalau punya bisnis langsung hubungi kontak person. Kontak personnya bisa hubungin siapa? Bu Anita atau Pak Alan nih? Ya kan nanti di chat aja Pak Alan, tolong ya dibantu di chat, ya kan? Kepoin kita, ya kan? Harus member syaratnya. Kalau nggak member kita nggak bisa. Kita buka 3 slot. Oke ya? Kita kasih free untuk sewanya. Tapi untuk servis dan kebersihan, yo kita bantu urun, Rek. Ya kan? Cuman tempatnya kita kasih free. 10 hari kita bikin event paling kece untuk Ciputra Entrepreneurs Club. Oke ya? Sebenarnya ditutup nih, tapi kita buka khusus webinar malam ini saja. Setuju Pak Alan, Chef? Setuju. Bu Anita? Setuju. Mantap ya? Mantap ya? Cuma 3 orang ya, tercepat ya. Hanya ditutup sampai malam ini ya, hanya sampai malam ini. Sampai malam ini aja. Malam ini. Pendaftaran jam berapa, Pak Alan? Jam 11 ya? Jam 11 malam lembur, ya. Saya lembur. Oke, biar lembur wis, biar kapok. Lembur. Cemungut. Oke ya, segera daftarin cepetan. Nomornya udah di-share sama Pak Alan tuh. Langsung ngomong bisnisnya apa. Tentunya teman-teman kita pasti akan sortir juga kan, nggak mungkin semuanya kita bisa terima. Contoh. Teman-teman ternyata jualan di situ jualan apa? Mebel gitu ya. Sedangkan di tempat tenan kita sudah mebel kan, ya nggak mungkin kita samaan. Nanti kan kompetitor. Gitu ya Pak Alan ya.
Nah, jadi nanti kita tetap sortir. Intinya daftarin aja dulu. Jangan khawatir, bisnis lainnya pasti dapat giliran. Yes. Dan harus kita akan bikin event-event yang lainnya. Dan harus sertakan kode referralnya ya. Kalau kode referralnya harus sudah aktif. Oke. Mantap ya. Cuma 3 orang ya Pak Alan ya. 3 orang aja. Ya? Wah, ini kesempatan langka nih. Ya kan nanti direksi juga datang ke sana. Tim dari Jakarta, Jawa Tengah, Bali, kita banyak datang ke sana juga nanti. Seru kan? Kita kumpul-kumpul sama orang-orang yang hebat dan positif. Oke, segera daftarin ya. Pak Alan di-share lagi nomornya nanti. Dicatat ya teman-teman ya. Bisa kontak juga melalui IG kita di Entrepreneurs Carnival. Cek di IG kita, tolong di-follow, like semua fotonya. Bisa kontak di sana juga. Yes. Kita juga ada acara lomba-lombaan Pak Alan. Lomba di sana, lomba presentasi bisnis, lomba tentang presentasi bisnis plan-nya. Dapat hadiah yang lumayan ya Pak Alan ya. Yes. Itu menariknya kita. Ya, tunggu. Oke, teman-teman? Oke. Sudah ya? Siap. Jangan tanya-tanya lagi lah, langsung join aja. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan tutup ini webinar malam hari ini. Saya harapkan teman-teman segera gercep ya. Kalau mau daftar, langsung kontak. Ini bantu saya, jangan sampai saya lembur. Secepatnya ya teman-teman. Saya tunggu. Oke, kalau gitu saya tutup. Ya, kita semangat ini. Sudah foto tapi tadi ya. Sudah. Aku belum ikut foto. Oh ya, foto lagi. Foto lagi dong. Foto, oke, foto. Programnya aja.